Assalamualaikum, salam sejahtera bagi semua yang sudah hadir di sini. Bagi rekan-rekan Inovesia yang kami hormati, seluruh peserta yang dari berbagai profesi yang lain, selamat siang kami ucapkan untuk Bapak dan Ibu sekalian, serta untuk pembicara utama kita, Ibu Ervina Dian Irawati. Apa kabar semua? Teman-teman semangat ya, hari ini hari Sabtu, saya tahu memang mungkin enaknya tuh sekarang tuh tidur siang gitu ya, apalagi menikmati waktu bersama keluarga. Tetapi saya lihat kayaknya teman-teman ini sangat semangat sekali gitu. Hari Sabtu siang-siang masih mau ikut acara webinar Inovesia dengan judul Empathy Research for Innovation Development. Besar harapan saya, semua yang ada di ruang meeting Zoom ini dalam keadaan sehat dan bersemangat. Semangat ya! Selamat datang dalam acara Inovesia Webinar Series dengan topik Empathy Research for Innovation Development. Pada sesi ini, kita akan belajar bagaimana mengubah pola pikir terhadap pentingnya menangkap peluang dengan penelitian empati untuk pengembangan inovasi dalam kondisi normal yang baru. Kami juga ingin menyapa sponsor kami, yaitu PT Bank Mandiri Taspen dan media partner kami Kompas.com dan Koran Jakarta. Kami mengundang Anda sekalian untuk mengunjungi website media partner kami untuk berbagi informasi terkini, termasuk liputan webinar hari ini. Sebelum kita mulai, saya ingin teman-teman melihat video berikut ini dari sponsor kami. Silakan. Baiklah, perkenalkan, nama saya Dina Kosasi. Saya adalah Vice President of Open Innovation di Inovesia. Tugas saya hari ini adalah memoderasi sesi sharing dan diskusi di webinar ini. Sebelum kita memulai webinar atau mendengarkan presentasi dari Ibu Dian Irawati, saya ingin menginformasikan kepada Anda tentang agenda dan peraturan penting yang berlaku pada webinar hari ini. Untuk kepentingan dokumentasi, sesi webinar ini akan direkam oleh tim Inovesia. Selama sesi, semua peserta akan di-set dalam mode tanpa video perorangan dan tanpa suara atau mode senyap. Akses mikrofon hanya akan diberikan kepada penanya terpilih pada saat sesi tanya-jawab berlangsung. Harap untuk tidak memposting atau menampilkan konten sensitif dan tidak bermoral di bagian Q&A atau bagian diskusi selama sesi webinar berlangsung. Dan jangan curhat juga ya di sesi di kolom chat, karena tidak ada yang mendengarkan. Kami harap pertanyaan yang diajukan relevan dengan topik yang dibawakan oleh narasumber pada hari ini. Peserta dapat menanyakan pertanyaan di fitur Q&A yang tertera pada bagian bawah layar Zoom Anda. Kemudian, kalau misalnya Anda melihat di tampilan Zoom webinar, ada dua fitur, yaitu fitur chat dan fitur Q&A. Fitur chat dipergunakan untuk komunikasi peserta kepada panelis dan seluruh peserta, dan dari panelis ke seluruh peserta. Fitur Q&A digunakan oleh peserta untuk menuliskan pertanyaannya. Agenda pada hari ini adalah sebagai berikut. Pertama, kita melakukan perkenalan atau pembukaan, kemudian dilanjutkan dengan sesi presentasi utama yang akan dibawakan oleh Mbak Dian Irawati selama 30 menit, kemudian sesi tanya-jawab selama 30 menit, dan penutup. Perkenankan saya memperkenalkan Inovesia, yaitu sebuah platform inovasi untuk startup, perusahaan, dan organisasi.
Innovesia berperan sebagai mitra dalam proses inovasi dari awal ide, pembuatan purwarupa, hingga implementasi, validasi pasar, dan pendanaan. Kami memiliki beberapa jasa yang ditawarkan, antara lain ada workshop, memfasilitasi organisasi atau bisnis untuk mengadopsi pola pikir inovasi yang tepat melalui pengembangan kapasitas atau sesi pelatihan. Kemudian ada open innovation, membantu organisasi untuk mencari ide dari luar organisasinya. Ada consulting, membantu organisasi mengembangkan strategi, pelaksanaan, dan implementasi untuk pengembangan bisnis, model bisnis, dan inovasi proses bisnis. Kemudian ada inkubasi, membantu organisasi untuk menginkubasi ide-ide inovatif baru dari dalam dan luar organisasi. Berikut adalah klien-klien yang sudah kami tangani sejak tahun 2015. Klien kami telah meliputi berbagai industri bisnis, pemerintah, NGO, dan kami juga ikut membangun negeri ini dalam pengajaran kami di berbagai kampus terkemuka di Indonesia. Teman-teman bisa mengikuti informasi tentang kegiatan Innovesia dengan memfollow semua akun media sosial kami agar teman-teman bisa terupdate dengan kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan. Kami juga memiliki banyak program inovasi yang teman-teman bisa ikuti yang bisa berguna untuk bisnis dan organisasi teman-teman, mulai dari inovasi perusahaan, inovasi terbuka, dan inovasi sosial. Oke, baiklah, kita akan mendengarkan presentasi utama dari Mbak Dian Irawati. Perkenalkan saya membacakan profil beliau terlebih dahulu. Dian Irawati adalah seorang konsultan dengan pengalaman 15 tahun bekerja dalam penelitian untuk sektor pemerintah dan swasta. Dian memperoleh gelar sarjana akuntansi dari Universitas Indonesia dan meraih gelar Magister Manajemen Internasional dan Bisnis dari University of Groningen. Ahli dalam metode Human Centered Design, riset pasar, pengembangan inovasi, pengembangan organisasi, pemantauan dan evaluasi, fasilitasi lokakarya, strategi perusahaan, dan konsultan kebijakan pemerintah serta kemitraan. Sebelum saya persilakan Mbak Dian untuk memulai sesinya, saya ingin menyampaikan kepada para peserta yang ada di sini bahwa teman-teman bisa mulai mengajukan pertanyaan selama sesi presentasi berlangsung dengan menuliskan pertanyaannya di fitur Q&A yang ada tombolnya di bawah dengan format nama lengkap, institusi perusahaan atau jenis perusahaan, kemudian pertanyaan. Kami akan memilih 3 pertanyaan untuk dijawab pada sesi tanya jawab. Jika waktu memungkinkan, kita akan membuka pertanyaan selanjutnya. Demikian kami sampaikan. Sekarang kita akan mendengarkan sesi presentasi dari Mbak Dian Irawati untuk waktu 30 menit ke depan. Kami persilakan kepada Mbak Dian Irawati. Silakan Mbak Dian. Saya selalu lupa unmute diri sendiri ini. Terima kasih Mbak Dina untuk perkenalannya yang cantik banget dan luar biasa. Anda bisa menyebut kata Groningen dengan benar. Udah bisa jadi orang Belanda. Saya akan meng-share ya, share screen. Sebentar. Mari kita sama-sama berdoa semoga dalam sejam ke depan segala internet yang kita pakai berjalan lancar dan tiba-tiba kalau di freeze, saya kebetulan di freeze dengan sisi yang baik dan cantik gitu ya. Oke, let's go. Share and then I'm gonna go here. Oke. Ya. Ini kata empatinya segede naga buat bisa dilihat. Oke, jadi hari ini mungkin menyambung sedikit perkenalannya, panggil saya Dian. Mbak boleh jangan ibu ya, soalnya aduh kadang-kadang agak sensitif di umur-umur sekarang kalau dipanggil ibu. Apalagi kalau dipanggil mbah gitu. Kemudian yang jelas sih hari ini kita pengen ngobrol tentang empathy research dan kaitannya dengan inovasi development. Jadi ada 2 hal yang saya akan coba kupas karena mungkin waktu juga mungkin akan agak sedikit lari-lari, tapi yang ingin saya tekankan di sini adalah menceritakan sedikit tentang apa itu empati, kemudian kira-kira
dalam bentukannya riset tuh kira-kira empati tuh dipakainya di mana gitu ya. Kemudian bagaimana sih sekarang empathy research tuh bisa dipergunakan dengan keadaan yang buat banyak orang adalah hal yang baru. Krisisnya mungkin tidak baru, tapi jenis krisisnya yang bikin deg-degan. Yang saya sangat harapkan adalah kita nanti bisa diskusi. Jadi saya akan usahakan kita selesai sedikit lebih cepat dari 30 menit. Dan di sini karena lagi-lagi ya situasinya itu adalah sesuatu yang baru. Please see me as someone that share the idea, tapi sangat terbuka bagi kita semua untuk sharing tentang apa yang kita alami selama ini. I welcome all discussion. Saya sangat senang sekali kalau kita bisa diskusi. Mungkin hari ini bukan hanya sekedar saya yang berbagi cerita, tapi ada dari kawan-kawan yang juga bisa berbagi cerita. So I welcome that. Kemudian juga mari kita sama-sama melihat untuk saling belajar. Jadi apalagi dengan keadaan yang baru ini, banyak ruang-ruang yang masih belum terjamah, yang kadang-kadang buat saya sendiri, saya tidak akan menempatkan diri sebagai the expert, cuma kebetulan ada beberapa hal yang mungkin saya duluan, tapi saya yakin dengan keadaan yang baru ini, kawan-kawan yang lagi melihat webinar hari ini, Zoom hari ini, mungkin malah bilang, sebenarnya gue udah duluan lu daripada lu. Mangga, mari kita coba untuk berdiskusi di sini ya. Oke, so let's go for the first slide. Ya, baik. Jadi rata-rata sih ya, kalau menurut saya kalau kita berbicara tentang empati, kita semua yang ada di Zoom sekarang mungkin udah secara instiktif tahu lah apa yang dimaksud gitu kan. Memang ketika kita tanya apa sih empati, kalau didengarkan ke psikolog sama kalau misalnya dengar ke marketer bisa beda-beda. Tapi rata-rata kan bilang bahwa empati itu adalah kemampuan untuk bisa mengerti, mau mengerti. Jadi ada effort di situ, ada usaha untuk mengerti. Dan kemudian tujuannya adalah untuk bisa berbagi perasaan dan pemikiran dengan orang lain. Di gambar yang Anda lihat sekarang itu kan ada gambar dua orang, terus sama-sama dua-duanya ada panah di bagian belakangnya ya, gitu. Basically sih sebenarnya kalau kita ngomongin empati nggak perlu juga lah ya, Bo. Misalnya karena kita pengen banget ngerasain dipanah orang gitu, terus kita juga memanah diri sendiri, jangan ya. Kita masuk rumah sakit itu bahaya sekarang ya, jadi tolong jangan lakukan hal seperti itu. Nah, yang kita perlu lakukan, maaf ini kalau tiba-tiba ada intermezzo dari anak saya tercinta. Sebentar ya. Ingmar, could you actually believe? Helper? Ini masalah bekerja dari rumah saudara-saudara. Terkadang anak tercinta juga ikutan masuk di dalam frame. Jadi kalau untuk menunjukkan rasa empati, kadang-kadang kita nggak perlu tuh yang harus mengalami hal yang sama dengan subjek kita. Empati pada dasarnya adalah proses untuk menggali lebih dalam, mengusahakan untuk mengerti dengan menggali perspektif dari subjek yang kita pengen tahu. Jadi lagi-lagi ya, jangan sampai harus dipanah hanya karena untuk mau mengerti. Sorry. Just say hi to everyone then since you guys already in here. Hi. Hi. Bye. Okay, go. Thank you. Ini baru slide pertama. Anak saya untungnya cuma 2. Kalau 10 mungkin 10 slide 10 anak. Oke, kita akan lanjutkan ke berikutnya. Oke. Kenapa sih ya kita perlu punya empati? Baik itu dalam keadaan kita ingin mengerti perasaan orang, atau kita sebagai marketer, atau kita sebagai team leader. Empati itu sangat penting. Digadang-gadang sebagai salah satu kalau kepengen jadi leader efektif, Anda harus punya empati yang besar. Ini gambar yang Anda lihat sekarang ini adalah gambar yang gambar satu orang dengan perspektif focal lens yang berubah-ubah dari 20 mm sampai 200 mm. Kalau Anda perhatikan, kalau Anda misalnya cuma dikasih lihat gambar yang 20 mm, saya rasa Anda akan berpikir, mungkin yang orang bam ya, maksudnya dia nggak punya rumah, mungkin dia cuma gelandangan gitu ya, kayaknya nggak keren, nggak ganteng gitu. Tapi kalau lihat yang 200 mm, kok jadi cakep gitu kan. Nah, ini jadi menarik. Bayangkan kalau misalnya focal lens, jadi lensa kamera itu adalah cara kita berpikir, cara kita dibesarkan. Satu orang dalam rumah tangga yang sama saja, kakak adik dibesarkan dengan cara yang sama, bisa punya pandangan yang berbeda. Karena misalnya tahun saja, misalnya saya dengan adik saya beda 5 tahun, cara kita menghadapi masalah jauh berbeda. Saya mungkin lebih menggebu-gebu, dia lebih
analitik. Perbedaan karakter jelas memegang peranan juga. Nah, perlu ada empati ketika kita menghadapi suatu masalah yang sama, terutama karena kita datang dari background yang berbeda. Nah, di sini, kita tuh, salah satu tujuan dari empati itu sebenarnya adalah untuk bisa melihat dari perspektif yang merasakan kegiatan tersebut. Jadi kita berusaha untuk melihat, perspektif dari si mas-mas ganteng ini gitu ya, atau mas-mas homeless ini, tergantung dari mana kita lihat. Kita pengen tahu sebenarnya, siapa sih mas ini sebenarnya gitu kan. Remember, one thing that I always say to my, team, I'm sorry for the friends, kalau ada anak-anak tolong ditutup. Saya selalu bilang bahwa dalam, pekerjaan kita terutama sebagai researcher, assumption is a bitch. Once you have assumption, you seriously need to look it up. Begitu kita punya asumsi, kita harus benar-benar ngecek. Itu asumsi datangnya dari mana? Kita harus lihat apakah asumsi itu valid atau enggak. Gitu. Jadi benar-benar kita harus mencoba melihat dari berbagai sisi, terutama dari sisi si orang yang sedang mengalami kegiatan yang kita pengen mengerti, si target yang kita pengen lihat, yang kita pengen mengerti. Asumsi ini kadang-kadang juga bisa melimitasi pilihan-pilihan kita mengenai keadaan orang tersebut. Jadi tujuan empati juga sebenarnya adalah kita benar-benar ingin bisa menentukan apa sih sebenarnya yang jadi permasalahan, duduk permasalahan sebenarnya apa. Misalnya dalam kasus ini, apakah ini orang kelihatan, misalnya ya kalau kita melihatnya, ini orang kok kayaknya rambutnya megar-megar gitu ya. Mungkin dari satu sisi bilangnya, mungkin dia nggak mandi gitu. Sebagai seorang ibu gitu ya, dengan 2 anak, gitu melihat rambut megar-megar, pasti mikirannya langsung, "Oh, gue cuci deh nih orang," gitu ya. Tapi mungkin kalau dari segi yang anak muda, eee, this is hip, ini menarik gitu. Saya ingat banget kayak kejadian di mana, waktu itu pernah saya kebetulan ikut salah satu organisasi pertukaran mahasiswa, AIESEC, di zaman dulu kala gitu ya. Terus saya ingat banget waktu itu saya sempat ngomongin ke salah satu mahasiswa pertukaran dari Finland. Jadi cewek, rambutnya pendek, terus tuh dia mau pergi ke kantor, terus rambutnya tuh kayak gini, megar gitu. Terus saya dengan polosnya bilang, "Kok lu nggak nyisir rambut sih?" Gitu. Terus dia melihat aku dengan pandangan terhina gitu, kayak yang terluka. Terhina sih nggak, tapi terluka. Kayak, "Nyisiran kok, emang ini style-nya mau kayak begitu?" Gitu. Dan at the time I feel so bad, karena saya melihatnya dari sisi saya gitu. Saya nggak ngeliat bahwa mungkin itu sebenarnya adalah style-nya dia gitu, caranya dia. Beda negara, beda cara untuk menyisir rambut, beda cara untuk mengembangkan rambut. Jadi this is very interesting perspective. So again, reason adalah untuk bisa memastikan bahwa asumsi kita itu adalah benar. Kalau kita memang punya asumsi, pendekatan empati sebenarnya adalah kita berusaha untuk melihat tanpa asumsi. Tapi pada dasarnya sebagai manusia, karena kita sudah punya background, yaitu tadi assumption is a bitch. So this is why we need to have a good empathy. Kita maju ke depan sedikit. Kalau secara psikolog juga ya, Daniel Goleman dan Paul Ekman tuh bilang bahwa ada 3 macam empati. Empati pertama itu bersifat kognitif, jadi kemampuan untuk mengerti bagaimana perasaan orang, apa yang mereka pikirkan, mungkin pikirkan, might be ya, mungkin pikirkan. Jadi kita berusaha untuk menangkap perspektif cara pikir. Jadi bagaimana sih cara pikirnya, dia datang dari mana sih itu, mental state-nya dia juga. Kalau emosional adalah kemampuan kita untuk menangkap di level emosi mana sih orang ini. Apakah dia bahagia dengan kegiatan ini? Apakah dia tidak senang dengan kegiatan ini? Apakah dia merasa sedih? Ataukah dia merasa putus asa? Seperti apa? Kemudian yang ketiga adalah compassionate. Compassionate ini biasanya kita biasanya bilang adalah kemampuan untuk merespon dengan emotional level yang sewajarnya ke perasaan orang lain, dan dia tuh bisa merasakan sakitnya dan biasanya tuh udah mulai ada keinginan untuk membantu. Jadi kalau ilustrasinya yang paling gampang, mungkin agak grim ya, agak sedikit sedih itu adalah kalau misalnya orang meninggal gitu ya. Orang meninggal tuh biasanya ada beberapa keadaan. Pertama biasanya kita nunjukin simpati gitu. Ada yang meninggal gitu, terus kita pasti bilang turut berduka cita dan sebagainya gitu ya. Semoga keluarga diberikan ketabahan, itu adalah simpati. Kita menunjukkan simpati. Kita memberikan pesan ke orang yang berduka bahwa kita memikirkan dia. Pada titik itu masih simpati. Tapi ketika kita mulai berpikir lebih jauh, jadi ini biasanya dimulai dengan kognitif ya.
kira-kira ini orang deket nggak sih sama yang meninggal? Eh, Bagaimana cara meninggalnya? Bagaimana kehidupan teman kita ini akan berubah ketika si orang yang meninggal ini ya meninggal ya, maksudnya jadi apa yang akan berubah? Itu kognitif. Kemudian emotional empathy itu adalah ketika apa namanya, kita mulai merasakan kesedihannya, terus kita mulai berusaha untuk meringankan kesedihannya. Dan compassion itu biasanya ketika kita mulai mengambil aksi. Jadi misalnya kita kadang-kadang ada juga yang misalnya mengirimkan makanan untuk memastikan, karena kita berpikir dalam keadaan berduka mungkin makan itu sudah jadi susah sekali gitu. Jadi daripada dia mikir saya kirimkan sesuatu. So this is the stage daripada empathy. Kenapa ya kira-kira empathy itu jadi penting? Saya bilangnya Mbah Ford ya. Ini Mbah Ford ini luar biasa dalam kalau baca biografinya beliau itu banyak hal yang menarik yang beliau kupas gitu. Dan salah satu yang beliau bilang tanpa menyebutkan kata empathy itu adalah if there's any one secret of success, it lies in the ability to get the other person point of view and see things from his angle or her angle as well as your own. Jadi dia bilang kemampuan Anda memahami, keinginan Anda untuk mengerti itu bisa jadi kunci sukses. Karena ketika ya yang gampang aja dalam jualan mobil gitu kan, dia pernah bilang juga di kutipan yang lain, kalau misalnya gue ngedengerin semua orang gitu kan, yang akan gue lakukan adalah membuat kuda dengan roket yang cepat gitu. Tapi yang dia lakukan adalah kemudian dia bikin mobil. Jadi ada proses di mana dia berpikir apa sih yang dibutuhkan orang sebenarnya. Mengapa orang butuh ini? Bagaimana cara yang paling mudah, cara yang paling gampang untuk bisa mendapatkan apa yang diinginkan, yang dibutuhkan orang tersebut. Nah, kalau kita maju ke kaitannya dengan inovasi, saya kebetulan di sini pakai human centered design ya. Jadi apa ya hubungannya empati dengan inovasi? Saya sih selalu berpikir mudah aja ya. Saya susah mikir yang apa namanya, yang susah-susah soalnya apa namanya lagi siang ya Bu. Jadi yang gampang tuh gini aja deh. Inovasi itu kan tujuannya adalah untuk membentuk suatu perubahan yang bisa memudahkan hidup manusia gitu ya. Memudahkan hidup yang memakai inovasi gitu. Nah, kalau kita bicara inovasi, berarti kita ngomongin 3 hal sebenarnya ya. Terutama yang pertama itu adalah apa sih yang dibutuhkan orang tersebut, ya kan? Nah, bicara inovasi juga berarti kita bicara biasanya tentang perbaikan sesuatu. Apakah itu proses, apakah itu apa namanya membuat barang yang baru, membuat apps yang baru, atau mungkin dalam bentuk apps-nya sendiri gimana caranya supaya orang nggak keliengan gitu ya. Kalau misalnya ngeliat app-nya tuh langsung bisa ngerti secara insting, oh ini loh yang gue butuhin gitu ya, langsung tekan tombolnya gitu. Jadi ada satu dibilang mazhab juga ini ya, tapi satu aliran yang dinamakan human centered design. Sebenarnya ini udah muncul udah sangat lama. Sebenarnya pun apa namanya pemikiran human centered design ini selalu ada dan tanpa kita ngerti terminologinya pun lagi-lagi ya seperti kata empati, instinctively itu kita bisa ngerti bahwa untuk human centered design itu artinya adalah pendekatan untuk mendesain sesuatu, apakah itu sistem, apakah itu produk, ataukah service dan sebagainya yang berfokus pada manusia, segampang itu, gitu kan? Nah, untuk mendesainnya, yang mendesain perlu mengerti apa sih yang menjadi kebutuhan, kebiasaan yang dilakukan, dan kemudian tentunya nanti pada akhirnya bisa melihat masalahnya itu di mana, gitu. Nah, ada 3 poin yang biasanya, jadi ini kan ada kayak segitiga kecil itu yang apa namanya jadi apa jawaban biasanya yang dibilang jawaban dari challenge gitu. Misalnya tadi balik ke apa namanya ke poinnya si Pak Ford ya, Henry Ford dia bilang ya orang butuh desire apa keinginan kebutuhan orang-orang adalah saya butuh kuda gitu. Saya butuh kuda yang lebih cepat. Jadi kalau misalnya gue ngirim pos, zamannya dia udah ada telegram sih kayaknya, tapi kalau misalnya kebetulan saya mau ngirim pos, telegram, itu saya nggak perlu butuh 3 hari gitu. Jadi anggap aja kalau dari Jakarta Surabaya, ya 3 jam udah nyampe dong gitu. Gue butuh apa ya gitu. Nah, saat itu yang ada cuma kuda. Nah, dicatat dulu kan, oke.
orangnya butuh sesuatu yang cepat untuk bisa deliver dari poin A ke poin B. Kemudian dia lihat apa sih sekarang yang ada gitu. Lo punya kuda, lo punya roket. Tapi kalau misalnya kuda dikasih roket mati kan gitu ya. Nah, jangan. Berarti apalagi nih yang dilihat, kebetulan saat itu sudah ada revolusi teknologi. Dia mulai melihat apa sih yang memungkinkan. Di saat itu juga ada visible teknologi. Another part adalah melihat tentunya sukses, sejauh mana kesuksesan yang bisa dicapai. Nah, kita maju sedikit. Sorry. Di titik ini, ketika kita tadi, saya balik sebentar ya. Jadi ketika human centered design ini mulai muncul, poin yang paling penting itu adalah manusia. Yang kedua adalah yang dia bilang three general principle itu adalah collab. Jadi kita harus saling kerjasama. Jadi yang namanya solusi buat manusia ya harusnya dicapai dengan cara bersama. Kemudian yang ketiga adalah experimentation. Jadi eksperimen, tes, prototype testing. Ini kemudian dibikin alurnya lagi ke sini, ke yang kita sering bilang sebagai design thinking. Ada 4 hal. Jadi kalau human centered design tuh ngomongin inspiration, ideation, implementation, ini Mbak Dina juga jago banget yang kayak begini nih. Jadi nanti mungkin pas tanya jawab kita bisa explore Mbak Dina, moderator kita tercinta. Terus di atasnya itu adalah proses design thinking-nya sendiri. Jadi empathy menjadi awalan. Empathize. Kita harus melakukan proses di mana kita mencoba untuk mengerti. Nah, mencoba mengerti ini, saya mencoba mengerti ini tujuan adalah untuk define. Jadi define problemnya apa. Kalau berbicara riset ya, ada beberapa hal yang kadang-kadang kita nggak ini juga sih, tapi kadang-kadang yang menarik dari pengalaman saya bekerja di dunia riset, baik kualitatif dan kuantitatif, terutama kualitatif ya. Sering sekali orang datang dengan permasalahan yang nantinya kalau kita udah ngobrol itu beda banget gitu. Jadi biasanya suka datang nanya misalnya saya tuh pengen tahu deh customer saya tuh happy nggak sih sama produk saya gitu kan. Setelah kita ngobrol-ngobrol ternyata masalahnya bukan hanya masalah customer satisfaction, tapi juga sebenarnya bahkan bisa lebih dalam lagi. Jadi kita ngomongin tentang sistemnya. Jadi dia pengen tahu sebenarnya apakah sistem misalnya kalau customer satisfaction kan berarti sudah ada SOP, udah ada channel-channel yang dipakai. Sejauh mana sebenarnya channel-channel ini sudah bisa dipakai secara maksimal untuk bisa menakar kepuasan pelanggan misalnya. Nah, dalam pekerjaan saya, jadi kalau kita ngomongin pekerjaan saya sebagai researcher, biasanya sih ya kalau saya dikasih TOR, itu saya pakai sebagai acuan aja gitu. Jadi biasanya cuma ya udahlah, ntar gue pakai buat bahan ngobrol deh gitu. Paling bikin proposal based on TOR ya, itu gue udah tahu banget, pasti gue nggak dapet deh kerjaannya gitu ya. Karena biasanya nanti apa yang kita bikin gitu ya, proposal yang kita bikin tuh akan tidak membuat yang bikin TOR happy. Karena pada dasarnya bukan itu masalahnya, bukan itu problemnya. Jadi biasanya bahkan sebelum saya tahu tentang human centered design itu yang kita lakukan pertama kali adalah kita meminta waktu untuk ngobrol. Minta waktu untuk ngobrol dan bercakap-cakap. Jadi bahkan sebelum bikin proposal tuh wajib banget ngobrol. Dengan ngobrol kita juga bisa ngerti kira-kira tingkat pengalaman tentang riset, tingkat pengertian dia tentang problemnya, anything outside of that as well, seperti misalnya politik kantor dan sebagainya itu jadi lebih terbuka. Jadi kita bisa membentuk suatu problem statement yang pada akhirnya ketika kita melakukan field work itu benar-benar hasil datanya itu bisa jalan, bisa dipakai. Gitu. Jadi kita selalu datang dan selalu bilang empati ini penting banget. Apakah Anda mengerjakan quantitative research? Apakah Anda mengerjakan qualitative research? Penting hukumnya untuk bisa ngobrol sebelum bikin proposal. Oke, saya akan maju dulu sedikit. Nah, saya sering bilangnya sih roso ya. Jadi empati itu roso. Saya kebetulan Jawa kowek ya, jadi bukan benar-benar Jawa banget nih, Jawa dengan berbagai macam campuran. Cuma saya senang kata roso itu kayak rasa gitu, sesuatu yang kadang-kadang ngelangut kita nggak bisa ungkapkan tapi ada. The best way
unfortunately itu adalah field work, ya, field research. Artinya kita datang ke tempat yang kita pengen, ke segmen targetnya nantinya, terus di situ kita melakukan, immersion. Jadi kita datang ke situ, kita ngeliatin tempatnya, kita observasi, kita ngobrol, dengan berbagai macam cara. Kadang-kadang juga ya jatuhnya kayak etnografi sih, jadi bener-bener tinggal di situ observasi, lihat, bagaimana mereka melakukan kegiatan. Nah, masalahnya kadang-kadang, ada permasalahan budget dan timing. Ini memang selalu the two devils, right? Nah, sekarang ada devil ketiga, Covid. Nah, automatically things has to change, right? I mean, kita harus pintar-pintar. Bahkan sebelum ada Covid pun sebenarnya kita sudah harus pintar-pintar memanage waktu dan budget. Karena kan yang namanya terutama kalau riset, empathy research untuk perusahaan gitu ya, bisnis itu kan bukan skripsi ya, saudara-saudara. Jadi ada yang namanya timeline gitu kan. Kalau nggak dia jadi skripsi, gue udah jadi doktor kan kalau misalnya yang terjadi. Nah, ada beberapa hal yang penting sekali untuk dilakukan ketika kita melakukan teknik ini. Pertama adalah yang kita bilang empathetic listening. Jadi kita mendengarkan. Jadi saya sih sering bilangnya kayak active listening gitu ya. Jadi ngedengerinnya tuh bukan kayak ngedengerin pelajaran gitu. Jadi lu memang benar-benar berusaha untuk melihat nuansa, alasan apa saja sih yang mungkin muncul ketika orang tersebut melakukan kegiatan itu. Misalnya misalnya cuci tangan deh gitu. Kita pengen tahu kira-kira apa sih yang dipikirkan, apa yang dilakukan, kenapa sih harus perlu cuci tangan? Ketika cuci tangan itu kira-kira apa yang diinginkan, apa yang ingin dicapai? Yang ditakutkan dari tidak cuci tangan itu apa? Jadi empathetic listening itu adalah kita sebenarnya tahap awalan untuk mencoba mengeksplorasi tingkah laku. Kemudian setelah itu ada lagi yang namanya empathizing laddering. Sebenarnya empathizing laddering ini tuh nggak cuma dipakai di jadi dia cuma di-twist aja. Sebenarnya ini tuh kayak pertanyaan why-nya tuh bisa 5 kali gitu ya, atau what, ya jadi 5 kali. Ini biasanya untuk IDI, in-depth interview. Jadi one on one biasanya kita ingin benar-benar mengerti reasoning-nya. Jadi biasanya orang misalnya yang gampang deh, kenapa tadi saya tuh sempat punya gambar masker, tapi tadi saya buang. Cuma kenapa sih orang mau beli masker 3 juta misalnya gitu ya, atau misalnya ngantri maskernya Ana Avanti gitu. Kalau dalam hal ini konteks empati, kita kan akan bertanya, eee, how does it make it how do you make it feel gitu. Bagaimana perasaan kamu ketika membeli masker Bu Ana Avanti gitu kan? Oh super senang misalnya bilang, oh ya, kok berasa super senang sih? Kenapa gitu? Oh karena aku tuh sempet deg-degan nggak kebagian masker gitu kan. Ini nih keren banget gue kebagian masker gitu. Oh gitu. Tapi kenapa sih kamu harus banget kebagian masker gitu? Apa sih yang membuat kamu tuh harus banget punya masker ini? Terus dia bilang, misalnya, kebetulan teman saya bilangnya, oh soalnya aku jadi ngerasa, Kak, aku senang sama masker ini membuat diri aku tuh merasa kayak masker ini adalah diriku gitu. Oh, kok gitu? Kenapa sih begitu? Jadi ada laddering ya. At the end of the day, kebetulan teman saya bilangnya, karena masker ini unik. Saya tuh kehilangan kesempatan untuk memperlihatkan wajah saya. Jadi dia ngerasa bahwa feature cakepnya tuh adalah mata dan bibir gitu ya. Well, women, right? We spend money for cosmetic. And then at this moment, dia nggak bisa gitu, karena kalau keluar mesti pakai masker, kalau di kantor kan mesti pakai masker. Walaupun ada facial, tapi kan tetap aja ya kadang-kadang orang ngerasa takut, ya gue pakai masker gitu. Jadi, in a way, masker cantik itu jadi adalah, untuk substitusi, untuk membuat dia merasa tetap unik, despite of all circumstances. So this is very interesting finding ketika kita melakukan empathizing laddering. Sorry, ininya salah tulisannya. Yang ketiga adalah empathy map. Saya akan maju ke empathy. Itu gambar saya di situ. Oke. Empathy map ini sebenarnya banyak, ini sebentar ya saya lihat. Oh, ada yang lebih simpel lagi dari sini. Yang lebih simpel tuh benar-benar kita cuma register emosi doang gitu. Jadi misalnya emosinya itu biasanya kalau saya pakai kuadran gitu ya. Jadi ya kuadran begitu. Jadi biasanya saya cuma bilang
bukan quadrant, jadi kayak begini, X gitu, terus atasnya hope, harapan, fear, terus kemudian saya suka, saya benci gitu. Jadi kadang-kadang kalau di lapangan tuh kan kita kadang-kadang ngobrol dengan banyak orang, kadang-kadang jot down-nya paling gampang seperti itu. Jadi saya mencoba menuliskan perasaan. Jadi kira-kira, oh orang ini kepengen masker, dia merasa saya cinta masker ini karena sulamannya unik. Saya cinta masker ini karena Anak Avanti melakukannya dengan penuh penuh dedikasi, kualitasnya kelihatan. Saya things like that, right? Atau saya benci. Kebetulan ada satu masker Anak Avanti yang saya nggak suka karena bikin saya berasa apa ya, deg-degan gitu. Entah kenapa saya tuh nggak suka pattern tersebut gitu. Jadi saya nggak suka pattern ini karena mengingatkan saya terhadap sarang laba-laba. That's also an empathy. Nanti kan pertanyaannya adalah, kok kenapa sarang laba-laba kamu takut gitu kan? So this is also very interesting thing. Nah anyway, back to this empathy map. Sebelum melakukan empathy map sebenarnya, bahkan sebenarnya sebelum melakukan empathy research, yang paling penting itu adalah kita harus menentukan segmen yang benar. Ini yang kadang-kadang jadi trap-nya juga ya, terutama kalau di perusahaan. Segmen yang benar itu ya tergantung perusahaannya juga. Ada perusahaan yang memang sudah sering melakukan riset. Jadi biasanya mereka tahu tipe klien base saya itu yang paling besar apa gitu kan. Tapi ada juga yang sama sekali belum pernah. Jadi biasanya berangkat dari konsumer idealnya seperti apa. Saran saya sih kalau choose segmen, terutama karena ini kan biasanya jumlahnya nggak banyak kan. Kalau kita melakukan empathy map ini biasanya kita mungkin dalam satu segmen mungkin 5 gitu kan, 5 orang aja dengan tipe background yang berbeda-beda. Nah, yang paling penting adalah Anda mencoba memikirkan apa sih yang sekarang Anda serve itu rata-rata siapa, dan pikirkan juga yang mau dijadikan customer base-nya nanti ke depan siapa. Jadi kalau kita bicara misalnya asuransi gitu ya, satu hal kita berbicara tentang orang, misalnya segmennya apa sih? Segmen orang asuransi adalah umur 35-40 gitu misalnya. Oke, gitu kan, karena umur 35 biasanya udah punya anak 2 gitu. Oke, dan anak-anaknya udah agak gede lah. Jadi uang SD-nya, uang SMP-nya tuh biasanya udah ditabung. Orang Indonesia kan gitu ya, nggak punya utang orang Indonesia biasanya. Nah, tapi kita juga harus berpikir, what will be the demography of next 5 year actually? Apakah, kan yang umur 35-40 gitu ya, 40-45, kemungkinan dia nggak akan nambah lagi gitu tipe asuransinya. Malah justru kita harus mendidik yang di bawah itu. Mungkin di umur-umur pekerja fresh graduate, ya nggak fresh graduate juga, tapi misalnya yang sudah di pekerjaan kedua, karena kemungkinan besar mereka sudah mulai settle down. Mereka juga sudah mungkin belum menikah, tapi sudah mulai mikirin, oh gue mesti investasi di mana ya. Nah, this also has to be tapped. Jadi itu yang kadang-kadang sering saya jadi devil advocate-nya buat klien tuh, kalau dia bilang, oh segmen gue misalnya 45-50, terus sering bilang, itu kalau 5 tahun lagi gimana ya Pak? Dia kira-kira punya uang untuk di-spend nggak ya? Oh jangan salah ya, by the way speaking, ini bukan maksudnya untuk bilang yang 45 kagak punya uang lagi ya. Bisa malah justru sekarang ada ide of golden generation, they do have the money. Tapi misalnya seperti itu. Jadi choose segment itu perlu dilakukan. Kemudian kita mesti define lebih dalam lagi. Kita kepengen yang seperti apa sih? Dalam hal ini saya taruh, oh saya kepengennya yang umurnya segini, menikah, terus DIN 2K itu artinya double income two kids misalnya itu. Karena dalam proses data yang saya lihat, sepertinya kok ya banyak ibu-ibu bekerja yang membeli produk saya misalnya seperti itu. Nah, di poin di sini terus kemudian kita create the map, as you can see now, think and feel, hear and see, say and do. Jadi think and feel. Jadi apa sih yang dipikirkan dia tentang produk ini gitu kan? Terus apa yang dia dengarkan? Dia dengarkan tuh maksudnya influencernya siapa sih? Dia ngedengerin siapa sih ketika ngomongin produk ini, atau kategori produknya, atau industrinya gitu kan? Terus dia ngeliat kemana gitu, kiblatnya seperti apa? Yang dilakukan sekarang apa? Jadi kan kalau kita bilang, oh gue punya produk misalnya apa deh, misalnya penghapus eyeliner gitu misalnya ya. Nah, punya gue bagus banget. Jadi kalau misal cuma di dipoles sekali langsung hilang tuh eyeshadow-nya gitu kan. Nah, yang kita harus tanyakan sekarang bagaimana caranya dia melakukan
pekerjaan membersihkan mata ini gitu. Nah, itu jadi menarik gitu. Karena jadinya kita ngerti waktu dia pakai produk yang sekarang, pain-nya di mana gitu. Waktu dia pakai produk sekarang, gain-nya di mana? Misalnya dia bilang, gain-nya ya memang sih agak ngerepotin gitu. Jadi gue mesti pakai air anget, terus habis itu dicelup-celup kapasnya gitu ya. Maaf ya bapak-bapak nih kalau misalnya nggak ngerti. Terus habis itu pelan-pelan gitu ya, supaya tidak menimbulkan kerut-kerut merut gitu kan. Nah, tapi gain-nya murah, Bo, gitu. Apalagi di zaman Covid sekarang ini gitu kan. Di mana semua harus ditimbang pengeluaran saya, ini jadi murah gitu. Nah, this is interesting to see. Empathy map will be enable us to actually understand apa sih yang dipikirkan, understand posisi daripada si pelaku, si konsumer, si klien kita, atau si calon target segmen kita tadi. Oke, kita maju sedikit. Ini adalah pertanyaannya. I think tadi saya udah sebutkan. Alright. Jadi empathy ini juga jadi menarik ya, terutama di zaman big data. Saya sengaja taruh di sini sebelum kita masuk sedikit ke COVID, karena banyak sekali pembicaraan mengenai big data. Don't get me wrong, big data is absolutely great, especially kalau di zamannya COVID sekarang. Tapi permasalahan utama daripada big data itu kadang-kadang adalah people over focusing on the data. Jadi dia kepengen banget tahu dan kadang-kadang bisa mengambil kesimpulan yang salah ketika tidak mengkonfirmasi temuan dengan cara melakukan empathy research. Jadi melakukan teknik yang tadi kita sebut. Jadi pergi cari segmennya, kemudian ajak ngobrol untuk bisa mengerti kenapa orang melakukan sesuatu. Big data itu menjelaskan pada saat orang melakukan itu dengan cara apa, tapi dia kadang-kadang tidak bisa mengcapture alasan why-nya. Padahal kadang-kadang ketika kita melakukan inovasi, itu butuh banget untuk mengerti why. Oke, saya akan maju dulu. Nah, saya balik lagi dulu deh. Mbak admin, Mbak Kina, bisa tolong nggak ngasih pertanyaan pertama, biar jangan ngantuk dan bangun. Sekarang ada pollingnya ya Mbak ya? Polling. Oke, baik. Untuk teman-teman, mungkin sudah muncul nih pertanyaannya di layarnya teman-teman. Silakan mulai menjawab pertanyaan pertama. Ini tidak ada yang benar, tidak ada yang salah ya. Mana merek di bawah ini yang bukan merek untuk mesin fotokopi? Yaitu Xerox, Konica Minolta, Kodak, Siemens, atau semua di atas benar. Tapi kok nggak ada kopi ini ya? Kopi tubruk. Kan mesin fotokopi ya. Oke, baiklah. Pengen kopi-kopi. Mungkin sekarang nggak tahu deh, teman-teman masih pakai mesin fotokopi nggak nih di zaman sekarang? Karena sudah pakai mobile phone nih, pakai mesin fotokopi nggak? Atau teman-teman sudah pakai mesin scanner? Bagaimana ini? Iya, mana kita tunggu ya? Kita tunggu sekitar 10 detik lagi. Teman-teman di layar komputernya bisa mulai menjawab mana merek di bawah ini yang bukan merek untuk mesin fotokopi. Ini kayaknya kita ada polling sedikit. Ya. Kira-kira bangun. Hanya ingin mengetahui teman-teman sekarang ini pakai apa nih? Pakai mobile phone atau pakai mesin fotokopi? Oke, kita 5 detik lagi ya kalau misalnya ada yang masih mau menjawab. 2 detik lagi. Oke, udah 5 detik lagi. Silakan. Sudah ada sekitar 42 penjawab. 42 penjawab ya. Banyak yang bilang yang bukan merek untuk mesin fotokopi itu adalah Siemens. Sebanyak 57% teman-teman peserta menjawab Siemens. Gitu. Siemens kali ya, Mbak. Oh iya. Bagaimana nih? Ada yang kedua itu banyak yang menjawab adalah 19%, semua di atas benar. Ketiga, ada yang menjawab juga yang bukan mesin fotokopi itu adalah Kodak. Gimana nih, Mbak? Kodak. Jadi yang menarik nih Xerox sebenarnya ya. Jadi pada tahu semua ya kalau Xerox itu beneran adalah mesin fotokopi ya. Jadi semua di atas benar. Jadi kalau nggak salah Siemens juga punya. Mudah-mudahan saya benar sih ya. Tapi tadi malam sih sudah sempat ngecek beberapa kali Siemens punya mesin fotokopi.
Jadi semua di atas benar. Ini kayaknya angkatannya kita nggak terlalu jauh ya, kita semua masih 22 tahun. Oke, Masih 21. masih 21 Angkatannya udah beda. 22 cuma buat ini doang. Oke, kita maju dulu ke Kalau nih menarik nih, kalau Siemens memang punya mesin fotokopi, dijualnya di mana ya, Mbak? Nanti ya aku ajakin Siemens ya gitu yang didatain saya. Ada, kalau nggak salah mereka di financial list, cuma mungkin nggak di Indonesia, kayaknya di Amerika yang aku baca tadi masih ada. Anyway, the point basically untuk menggugah ingatan kita terhadap Xerox ya, Xerox, terus apalagi Kodak, ada yang ngerti Kodak juga, walaupun sedikit ya. Terus Minolta ya, apa namanya, Konica Minolta, itu kan kayak nama-nama lama di tahun 80 tahun 90-an. Mungkin kalau yang kuliahnya di zaman krisis 97 98 ngerti banget mesin fotokopi ya, karena semua buku apa namanya, buku teks pada dasarnya difotokopi, saudara-saudara gitu. Maaf, Willy and Sons gitu kan. Ini udah bertahun-tahun yang lalu. Anyway, question paling besar tuh kadang-kadang yang didapat adalah apakah empati itu sudah cukup untuk melakukan inovasi? Pengennya sih bilangnya iya gitu ya, biar nanti banyak yang kerja sama gue gitu kan, apa yang ngasih gue kerjaan gitu. Tapi di sisi lain sih nggak selalu. Dari pengalaman kita menjalani, nggak perlu kita ya, tapi maksudnya dari pengalaman berbagai brand yang ada, understand is one thing, tapi tentunya kita harus bisa define the problem gitu kan. Kemudian satu hal yang harus diingat adalah ketika kita bertanya ke konsumen, itu adalah mereka biasanya bisa menceritakan yang lacking, yang mereka kurang, yang mereka rasakan tidak didapatkan, tapi belum tentu mereka bisa bukan menebak sih, tapi memilih atau mengutarakan apa yang mereka butuhkan. Jadi di titik ini forward thinking itu sangat dibutuhkan. Forward thinking dari perusahaannya sendiri. Kita sering bilang ke klien-klien kita ya bahwa they actually know everything. Biasanya nih kalau di Indonesia, kalau research agency datang, hanya research agency, tapi mungkin juga konsultan dan sebagainya. Oh, you are the consultant, so you know better. No, I don't think so. I think the one that knows better adalah yang punya perusahaan, gitu kan. Nah, yang dilakukan oleh research agency atau consulting adalah meng-guidelines. Kalau saya sering ini bilang, kita jadi partner untuk bisa menjadi sounding partnernya. Jadi kita yang berdiskusi, kita jadi devil advocate-nya, kita yang ngajakin ngeliatin dari hal-hal yang mungkin ada blind spot. Jadi kadang-kadang kalau udah kelamaan di satu tempat gitu ya, kita menerima suatu masalah itu sebagai suatu hal yang biasa. Gitu. Jadi misalnya, dan ini yang juga disebut nggak selalu semuanya benar, tapi salah satu yang saya bisa correlate adalah perkataannya Martin Lindstrom. Dia bilang kadang-kadang yang paling bagus tuh untuk melihat kebiasaan suatu negara adalah kacamata ekspat. Kenapa? Karena mereka belum terlalu lama tinggal di situ, mereka datang dari konteks value, kultur yang berbeda, jadi kadang-kadang ada hal-hal yang orang lokal tuh malah justru belum tentu bisa lihat, karena udah terbiasa. Contoh paling gampang waktu itu adalah misalnya waktu di Belanda, saya tuh sering banget kalau makan, bingung banget karena baru suapan pertama udah pasti ditanyain, enak nggak sih? Gitu. Gue sampai bilang, ini sumpah lu kenapa semua orang mesti nanyain ini enak apa kagak, ya udah enak gitu. Jadi tapi itu ternyata adalah budaya. Itu juga adalah cara untuk sharing rasa. Jadi ada kayak semacam untuk mengapresiasi yang memasak, biasanya ada pertanyaan seperti itu. Ini jarang banget kan terjadi di keluarga Indonesia gitu yang mengapresiasi yang masak gitu kan. Paling enggak di keluarga saya biasanya kalau ini ya udah enak gitu. Tapi kalau di Belanda, itu hal yang biasanya kita harus sebutkan. Kalau kita nggak sebutkan, dia akan nanya. So this is very interesting. Empati juga tuh kadang-kadang disalah mengartikan sebagai checking list. Jadi kadang-kadang tuh dilihatnya, ya udah, oh ya customer satisfaction misalnya, kita pengen memperbaharui sistem. Apa yang belum ada? Apa yang diinginkan oleh si klien? Kira-kira, kliennya butuh misalnya 24 jam service customer relationship-nya harus siap sedia 24 jam gitu. Jadi dibikin checklist gitu. Oh, siap sedia 24 jam, lalala. Yang lupa ditanyakan adalah
kenapa sih mesti harus 24 jam gitu kan? Bahkan mungkin harus ada devil advocate-nya, yang paling penting 24 jam ada atau keputusan atau si customer relationship person-nya, employee-nya tuh bisa mengambil keputusan, mana nih yang lebih penting gitu. Nah, ini yang kadang-kadang bisa menjadi masalah ketika kita berusaha untuk melakukan inovasi. Jadi arahnya tuh bisa jadi salah. Another thing adalah ready to kill your baby. Jadi, aduh, bukan baby beneran ya saudara-saudara. Ini maksudnya kadang-kadang ketika kita punya produk gitu kan, kita tuh sayang banget sama produk ya, karena kan prosesnya kan panjang gitu ya. Nah, kadang-kadang kita tahu nih, atau yang lebih parah lagi kalau misalnya ternyata produknya tuh bisa menghasilkan uang. Jadi maksudnya benar-benar, wah pokoknya jadi sumber pemasukan gitu ya. Kemudian tahun berjalan dan at some point it stay the same. Nobody want to kill the baby. One of the nice example, I think iPod ya. Jadi kalau kita pikir-pikir, iPod kan di zamannya walaupun ada Zune, I hope that I say it right, Zune, tetap aja iPod tuh instinktif tuh enak banget gitu. Jadi kayak kalau ngomongin empati, aduh cakep deh gitu kan pokoknya. Nah, dia jadi sumber uang juga gitu kan buat Apple, bahkan istilahnya jadi salah satu penyebab naiknya Apple gitu kan. Nah, tapi pada satu titik ketika iPhone mulai moncer gitu, nah matilah dia gitu. Maksudnya pengembangannya mulai diperlambat, mulai dibuat sedikit. Ini menurut saya adalah keputusan yang berani. Jarang perusahaan atau anybody actually, even agency berani mengakui bahwa you know what, that innovation, that idea doesn't work. Gitu. Kadang-kadang belum sampai produk, ide aja kita udah susah gitu loh untuk di-kill. Another thing adalah yang jadi masalah kadang-kadang, kita ngertinya udah benar gitu ya, kita udah dapet insight-nya gitu. Tapi timingnya salah. Jadi kalau katanya itu seperti yang Anda bisa baca, kata si kartunis tadi, ya apa namanya, your best work to involves timing. Kalau someone brought the best hip hop song tapi di middle age gitu kan, di zaman gereja masih mana boleh gitu lo pakai lagu lain kecuali lagu Latin gitu ya, ya you have bad timing gitu. So it's very Dilbert. Terus Scott Adams yang bikin Dilbert. Satu hal di sini yang saya ingat itu adalah ini jatuhnya kalau gue ceritain nanti bakal menentukan angkatan gue sebenarnya. Padahal tadi gue udah bilangnya 21 tahun ya, maaf. Ini cerita dari om saya gitu kan, yang menceritakan tentang Apple iPhone seri 1. Jadi yang pertama kali. Waktu itu konon katanya ya, yang namanya App Store tuh nggak ada. Jadi kepengennya tuh ada di website. Jadi taruh di website gitu. Nah masalahnya adalah kagak ada yang mau pakai gitu. Kagak ada yang mau pakai tuh website gitu. Jadi orang tetap merasa perlu apa namanya, jadi aplikasinya tuh nggak di-download, tapi kita masukin jadi kayak gaming zaman sekarang. Lu mainnya di servernya ada di entah di mana, tapi karena kita sudah punya apa namanya hubungan yang bagus banget internetnya gitu kan ya, it's not a problem. Tapi bayangkan dong kalau 20-25 tahun yang lalu, ya om saya ya, bukan saya, 25 tahun yang lalu, yang menarik adalah pada saat itu mungkin hanya di negara-negara tertentu internet ada. Tapi yang masalah kedua yang paling besar adalah bundle internet masih mahal zaman itu. Kalau zaman sekarang kan udah kayak ya 8 giga sama kecil gitu kan, kita ngomongnya udah 100 kayak gitu. Nah, ini yang jadi menarik. Bad timing tuh dibutuhkan banget. Yang dilakukan Apple, menariknya makanya saya taruh di situ, find the bridge ya. Empathy itu jadi menarik, kadang-kadang memang kita harus punya visionnya juga. Jadi kalau kita merasa bahwa, oh this is going to happen, cuma ada hal-hal yang harus dijembatani dulu. Ada hal-hal yang si consumer harus dididik. Nah, dalam hal ini sebenarnya cloud itu kan adalah idenya si web store tadi itu kan adalah cloud sebenarnya, iCloud, terutama untuk yang pakai Apple tentunya tahu iCloud kan. 25 tahun yang lalu nggak kepikiran iCloud, tapi Apple tetap memegang ini sebagai basis DNA dari inovasi yang dia lakukan. At some point dia bahkan kemudian ngasih insentif kan, kita pakai iCloud 1 TB, ada migrasi pelan-pelan. Jadi bridge-nya terjadi pelan-pelan, dan sekarang rata-rata semua punya. Kalau udah punya iPhone biasanya atau punya MacBook biasanya pasti punya juga iCloud, bahkan nambah. So this is the interesting part of it. You need to find
bridge. Belum solusinya pada saat itu, tapi paling tidak itu akan memberikan kita idea sejauh mana siap itu. Beberapa sistem yang di ideation tuh orang solusi terbaik gitu ya. Salah satu yang menarik yang pernah saya coba waktu itu adalah justru ide yang paling buruk, seburuk-buruknya ide untuk mengatasi suatu masalah gitu. Dengan tujuan adalah untuk melihat sejauh mana reluktansi untuk mengarah ke satu titik. Jadi kadang-kadang pakai the worst juga membantu orang untuk keluar dari limitasi berpikir. Karena kadang-kadang kalau bilang kita cari ide terbaik gitu kan, semua orang sih kayak shit, ide terbaik gitu, berat nih. Tapi kalau bilang coba deh keluarin ide terburuk gitu, misalnya lo pengen jadi juara slam dunk, kira-kira lo gimana? Ya udah gue hire aja siapa sih namanya yang jangkung dan jagoan basket itu kan, itu menandakan saya nggak segenerasi dengan beliau. Karim Abdul-Jabbar, Allah lama lagi. Atau misalnya saya pengen jadi juara FA, ya udah lo hire aja Beckham. Itu kan ide-ide bodoh, tapi dari situ akan mulai muncul ide-ide lagi yang akan mengarah ke arah yang benar. Okay, we gonna go before I'm rambling. Life during COVID. So what happened during COVID? Oke, seperti yang Anda lihat foto yang cantik itu, kami waktu itu saya sama Dina kebetulan kita lagi join ngerjain suatu project, dan 7 Maret itu adalah periode terakhir saya pernah terbang ke tempat lain. Ini luar biasa banget ya buat researcher kayak saya yang setahun tuh kadang-kadang waktunya habis untuk traveling dari satu kota ke kota lain. Luar biasa. Confinement-nya juga luar biasa gitu. Ini adalah foto terakhir kita. Seperti yang Anda bisa lihat, kemudian berikutnya ke samping kanan adalah you see masker ya, terus kemudian anak-anak sekolah belajar pakai komputer lewat WhatsApp, Zoom, sempat berantem soal Zoom karena Zoom yang dihack segala macam, pakai Skype, nggak demen pakai Skype. Within a very short time, we learn so much. Anak saya yang tadinya pakai coret-coret kayak saya gini, sekarang udah pakai Google Google langsung masukin ke Google pekerjaan rumahnya Google. Aduh, kok juga jadi lupa ya Google Data ya. Pokoknya dia dimasukin langsung ke Google File lah pokoknya. He refuse now to write down things karena menurut dia buat apa juga gue tulis lagi gitu kan, karena tuh jadi 2 kali kerja. Nah, dia beruntung tinggal di Jakarta ya kan. Yang menarik ini adalah kembalinya juga teknologi lama ya, seperti radio antara penduduk Indonesia. Itu zaman bokap gue banget belajar bahasa Inggris, dulu gue pakai rapi gitu. Itu sekarang terjadi di Sumbawa, atau misalnya radio beneran radio gitu untuk mendengarkan siaran RRI. Luar biasa, ini dipakai oleh Plan Indonesia di NTT. Things moving so fast. People also care a lot about health. Saya tulis di situ Amy Wong. Coba perempuan-perempuan pasti pada setuju banget tahu namanya Amy Wong sama Chloe Ting nih ya, yang ngasih sesi gratisan di YouTube gitu kan. You have to do something. You need to be happy. And some people choose sport as an outlet. Some other choose food as an outlet. Jadi kita juga ngelihat perkembangan begitu banyaknya ibu-ibu yang jualan, bahkan bapak-bapak yang jualan makanan juga gitu. Another thing yang menarik adalah juga Swas sempat keluar juga dengan empathic marketing. Sebenarnya isinya sih nggak ini ya, tapi ada beberapa juga media lain yang juga ngomongin soal empathy. In this point, mereka memanggil banyak brand untuk bisa memikirkan dari kacamata konsumer. So it's not really about only teasing them to buy, but actually the question is like, how can you help them at this situation? So it's very interesting, it's very powerful. Saya akan maju sedikit ke sini ya. Jadi dalam proses ini boleh dibilang yang namanya riset kayak saya mati. This is the hard fact ya. Jadi saya punya beberapa pekerjaan saya sebagai researcher itu ada kuantitatif, ada kualitatif, right? Terus kadang-kadang kita gabung. Nah, yang menarik adalah kuantitatif jelas nggak bisa jalan ya, karena Indonesia itu sayangnya backbone internetnya itu walaupun kelihatannya ya naik sih, semua e-commerce juga naik. Nih ada Mas Haryo Dewanto juga mungkin bisa ceritain nanti, duit HP juga pasti naik lah ya. Tapi masalahnya cuma di Jabodetabek, sementara orang riset kuantitatif itu butuh representasi Indonesia. Jadi kayak mati gaya gitu deh semuanya. Bisa pakai panel online, tapi permasalahannya kita masih dalam tahap development.
biayanya masih mahal, boleh dibilang masih mahal. Itu satu. Yang kedua adalah lagi-lagi penetrasi internetnya tidak dalam, jadi lagi-lagi yang bakal banyak cuma Jabodetabek, daerah lain nggak banyak, dan this is become a problem. There is a limitation in my job, to be very honest, a lot of limitation. Kita jadi dalam waktu Maret, April, Mei, Juni itu benar-benar nggak punya kesempatan untuk duduk terus tenang berpikir, oh oke, ini krisis. No. It's time is ticking. Maret, April, Juni, Mei, Juni itu adalah bulan sibuknya yang namanya market research harusnya gitu, dan nggak kejadian gitu loh. So a lot of my colleague basically kita semua berpikir bagaimana caranya supaya kita bisa tetap bukan hanya eksis ya, tapi data dibutuhkan gitu. Insight itu tetap dibutuhkan. Kenapa sih dibutuhkan? Alasannya seperti ini. Ini salah satu contoh-contohnya ya, topik-topik yang ditanyakan orang gitu kan, kayak gimana nih message gue gitu, nyampe apa enggak sih, orang ngerti apa enggak sih gitu kan. Kita ngomongin behavior, apa yang berubah nih behaviornya gitu kan. So basically everything is still actually needed. A very easy one. Mungkin Mbak Kina kita bisa coba question kedua. Sorry Mbak Dina. Oke. Sekarang kita akan run poll yang kedua, ya. Ini lagi-lagi bukan nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Silakan teman-teman, di layarnya akan muncul polling. Silakan menjawab. Pertanyaannya adalah meeting kantor kalau WFH berarti pakai baju atasan rapih dan bawahan. Ayo, gimana nih? Atau teman-teman biasanya kalau misalnya lagi meeting kantor WFH itu ya udah nggak pakai video karena nggak mau tahu. Biasanya sih mungkin bukan tentang bajunya kali kadang-kadang ya, tetapi tentang meetingnya di mana. Di belakang itu ada tempat tidur. Ayo di belakang Mbak Dina ada apa tuh Mbak? Ada TV di belakang. Gitu. Kan? Terus ada sepedaan, gunanya biar inget untuk olahraga. Kalau ini gimana nih? Kalau lagi WFH gitu ya, terus meeting kantor nih. WFH berarti pakai baju atasan rapih dan bawahan gimana? Ngikutin ini satu yang aku lupa, Dit. Aku lupa satu nih. Mestinya aku nanyain berapa banyak yang TikTokan selama meeting. Oh, oke, baiklah. Kalau istri gue lagi kerja terus ini pasti banyak. Oke, jadi pilihannya adalah ngikutin baju atasan dong, gitu kan, atau pakai bawahan yang praktis ala activewear, legging, terus kemudian pakai sarung atau kain, atau nggak peduli karena video mati biar internet stabil. berarti kalau kayak gitu rumahnya itu jauh dari BTS. Ya lah, Bu. Tahu kan kita nggak di Korea deh. Itu lainnya, Bu. Aku punya cerita nih soal WFH meeting kayak gini nih. Tapi nanti ya di sini. Silakan. Oke. Diingat. Jawabannya masih saya kasih waktu masih sekitar ini yang masuk ini udah sekitar 37 vote ya. Kebanyakan ini kalau lihat ini rata nih 35% yaitu pakai bawahan yang praktis ala activewear legging. Oke, baik. Atau nggak peduli lah karena video mati biar internet stabil. Sama Mas, saya juga biasanya biar internet stabil video mati. Terus ada juga nih ngikutin baju atasan dong. Maksudnya baju atasan itu baju bos atau baju yang di atas ini ya. Oke. Ya. Kalau terus pakai sarung atau kain. Ya. Nah, Mbak Dian kita nggak tahu loh dia pakai bajunya kayak gimana, kan cuma kelihatan atasannya doang ya. Nah ya, tapi ini menarik ya. Maksudnya salah satu yang paling menarik adalah activewear. One of the thing that I notice gitu kan, dari maksudnya ngeliatin empathy aja gitu kan, ngobrol-ngobrol sama temen gitu kayak, aku deh lo pakai apa sekarang gitu. Dan biasanya gue pakai short gitu. Kenapa sih? Ya soalnya gampang gitu, karena waktu WFH tuh ada multiple role yang harus aku lakukan, terutama ya nggak bapak nggak ibu ya. Jadi kadang-kadang kan gantian juga kalau bapaknya lagi ngobrol nyerocos gitu di Zoom, emaknya kan yang harus ngejar-ngejar anaknya. Ini kalau misalnya kebetulan punya anak kan gitu. Tapi kalau misalnya pun enggak, kita tuh punya rutinitas yang lumayan menarik sekarang. Nanti deh kalau misalnya keluar hasil riset kita bagi ke teman-teman. Itu juga yang terlihat tuh sekarang ada rutinitas misalnya olahraga. Orang tuh jauh lebih ini ke olahraga. Jadi begitu ada kesempatan antar meeting, karena juga WFH ini menarik ya. WFH tuh kadang-kadang membuat orang bekerja terus, karena kan settingnya ya terus gitu.
Nanti mungkin masalah berikutnya di kita tuh adalah burnout ya, yang kita harus hati-hati nih. Karena orang lagi belajar limitasi. Karena kita negara yang secara apa ya, menariknya itu sebenarnya negara ini tuh enggak didesain untuk WFH gitu. Ya udahlah internetnya juga tuh ya, lo nggak peduli karena video mati biar internet stabil gitu kan. Jadi backbone-nya udah nggak jalan gitu. Terus yang kedua memang apa namanya nggak ada gitu kesempatan untuk melakukan jarang jarang. Jadi kita kalau untuk konsultan kita lebih mudah untuk mengatur waktu kerja di rumah dan sebagainya karena memang udah mulai ada pembiasaan ke arah situ kan. Tapi bayangkan kalau yang kerjanya di pabrik, there is no way gitu. So that's also another problem. Nah, mesti ada rutinitas baru. Nah, ini live during COVID itu menarik banget. Di sisi lain, kita juga ngelihat di riset sendiri ya, banyak terjadi penurunan ya kuantitas riset jelas berkurang. Semua yang ada kaitannya dengan keluar lapangan, cari fieldwork itu udah jelas berkurang. Nah, yang saya pengen tunjukkan berikutnya mungkin saya harus lompat sedikit ya. Salah satu yang menarik yang kita kerjakan, yang saya yakin juga teman-teman di research agency lain juga muter gitu ya. Saya kalau muter benar-benar muter 180 derajat, itu adalah sebanyak kita tidak suka sama downside-nya online gitu ya. Mobile memang high, tapi internet penetrasinya kecil, udah gitu nggak merata gitu. Mau nggak mau ini harus dijadikan gitu, harus jalan karena balik lagi ke yang tadi, maaf ya saya balik. Karena ada orang yang tetap bertanya tentang ini gitu dan hal-hal ini dibutuhkan terutama untuk brand atau untuk produk atau untuk jasa atau untuk siapa saja untuk bisa mengantisipasi perubahan apa yang kira-kira terjadi gitu. Nah, di kita tuh benar-benar kita muter, saya terutama waktu itu dulu pernah sih kita berusaha untuk coba pakai online gitu. Jadi ada daerah-daerah yang kita kadang-kadang karena keterbatasan waktu kita mikir gimana ya caranya ya ke sana ya, kalau nggak mampu ya udah kita coba pakai online IDI, apakah telepon atau WhatsApp call gitu kan. We never thought in million years. I mean, I'm thinking about it anyway. Jadi kayak ya mungkin 5 tahun lagi kali ya Indonesia udah bakal ada online panel yang keren gitu. By the way, kalau ada online panel di mana populasinya merata, I would be very happy gitu kan. Karena yang namanya riset itu yang paling mahal di Indonesia adalah karena kita harus fisik gitu kan. Nah, kalau ada online jelas jadi akan lebih murah. Masalahnya belum siap gitu. Nah, mau nggak mau percepatan ini terjadi. Another thing yang paling menarik sebenarnya yang saya pikirkan kemarin, alhamdulillah ya kita pernah gitu ngadain online mini FGD sebelumnya pakai Zoom, pakai Skype gitu kan. Karena begitu pakai masker, katakanlah kita misalnya boleh ketemuan, tetap aja susah untuk bisa berempati ya, Bu. Karena ekspresi muka jadi nggak kelihatan. Jadi kalau kita misalnya pun bisa ngelakuin FGD secara fisik, fokus group discussion secara fisik, I cannot see your face gitu. It really seriously take a lot of effort untuk bisa menyelami perasaan. Ada teknik-teknik lain tentunya ya, misalnya mungkin diary dan sebagainya kita bisa lakukan. Tapi FGD secara tradisional di mana kita bertemu itu jadi tidak mungkin. Makanya kemudian online mini FGD jadi menarik. Di sisi lain ini juga jadi menarik juga buat konsumer ya karena buat klien kita karena mereka juga butuh untuk cut budget. Wah, yang namanya klien gue gila-gila deh budget tuh bisa cut 50%, 70%. Ngeliat itu kayak yang oh my god gitu kan. Tapi ya well, this is what it is. Prioritas berubah kan. Tapi sekarang dengan PSBB mulai transisi kita mulai dapat banyak permintaan. Nah, yang menjadi kepala sakit itu tadi, how can we actually doing it at this situation? Nah, untuk empathy research yang arahnya lebih ke kualitatif, jadi seperti in-depth interview, FGD, Zoom udah sangat reliable untuk bisa dipakai. Kemudian juga syukurnya ya di sisi lain itu adalah percepatan daripada teknologi, pemakaian teknologi ini luar biasa. Bahkan yang tadinya kita pikir, wah 45 tahun nggak bisa lah, atau bisa 55 tahun, tinggalnya di mana, tuh nggak mungkin lah. It can be now. They are being helped, obviously, dibantu sama anaknya, dibantu sama ponakannya, mungkin cucunya, tapi they are eager. Saya tuh termasuk yang kalau lagi online agak-agak khawatir ya, karena ya takut orang capek gitu kan. Tapi ternyata mungkin juga karena ada depriving relationship kan. Jadi kayak kita kan di rumah aja ketemunya sama itu lagi gitu kan. Begitu dikasih kesempatan jadi koresponden tuh
rata-rata nggak ada masalah tuh 1 jam, 1,5 jam ngobrol tuh sama sekali nggak ada masalah. So, in the sense of effectiveness, it become very effective. Permasalahan itu tadi ya, kadang-kadang memang yang jadi masalah adalah di infrastruktur. Now, move to ada beberapa hal yang kita coba untuk tampilkan ke klien kita, seperti online etnografi, terus private online panel. Terutama private online panel tuh kita push terutama ke klien-klien kita untuk bisa lebih memperhatikan konsumer. Di titik sekarang, menurut saya sih, mungkin nanti kalau nggak setuju boleh ya ngobrol gitu. Tapi kalau menurut saya yang paling penting sekarang itu adalah orang memperhatikan konsumennya dia. Jadi yang paling penting itu konsumen. Pergerakan untuk growth itu kan mungkin malah negatif gitu ya. Sekarang ini justru jadi paling menarik untuk bisa mengerti apa yang membuat konsumen tetap loyal ke kita di luar harga. Apa yang membuat konsumer kita tuh hype gitu loh ke kita. Nah ini yang kita bilang dan kedepannya sebenarnya yang namanya inovasi itu kan paling baik adalah ketika kita mendapat masukan dari orang yang memang sudah merasakan produk kita gitu kan. Nah nanti sebagai pembandingnya kita nanya ke orang-orang yang belum pernah merasakan produk kita tapi mungkin dalam kategori yang sama. So we push also private online panel. Nah, interesting enough nggak banyak yang punya private online panel. Mungkin beberapa FMCG yang besar-besar biasanya mereka udah punya ya. Tapi biasanya itu inisiasi global. Nah sementara kegiatan ngumpulin ngumpulin data itu kan terus terjadi. Apakah itu susu bayi atau apa dan sebagainya. Tapi private online panel is something that's very new. Yang menarik, kita selalu berpikir untuk membawa ini gitu kan, dan saya yakin ada beberapa kawan-kawan riset agency yang lebih besar udah melakukan juga ke kliennya. Tapi COVID ini memang jadi menarik sekali karena dia accelerate. Jadi kalau di kita ada pro ada konnya ya tentunya. Ada hal-hal yang memang COVID, dengan adanya COVID misalnya, hal yang paling mudah deh, kuarter 2, kuarter 3 brand health tracking biasanya batal. Ini kalau kita ngomong kuantitatif ya. Yang jalan itu biasanya justru advertisement checking. Jadi untuk nanyain konsep advertisement-nya jalan apa enggak. Atau misalnya malah justru inovasi produk-produk baru. Jadi salah satu klien kita, dia banyak menanyakan justru tampilan produk baru, kombinasi produk baru gitu. Jadi lebih malah menariknya adalah ke inovasi. So, I think this is what happened, sharing kita ya untuk sekarang. Empathy research tetap dibutuhkan. Jadi kalau kita kembali ke poin di sini, butuh nggak sih research? Tetap butuh. Empathy research apalagi gitu, karena secara biaya dan secara kesempatan yang paling memungkinkan sekarang adalah riset dalam jumlah kecil dan yang jadinya harus dalam. Itu bisa saja terjadi. Nah, kalau bertanya, kalau kuantitatif sendiri bagaimana masa depannya? Selama online panel masih belum jalan, selama internet masih belum merata, saya rasa suka nggak suka offline akan tetap jalan. Sebenarnya pun kawan-kawan interviewer yang kan saya punya yang tetap, ada juga yang di hire based on project, mereka tetap jalan. Kita sampai sering kaget gitu kayak, lo bisa jalan kenapa gitu, lo nggak takut gitu kan? But that's what it is. Some area kita nggak bisa pakai internet, nggak mungkin untuk bisa dapat angkanya dengan internet, dengan online. So you have to go. It will be eventually go back. Cuma mungkin akan ada SOP baru untuk menjamin bahwa teman-teman researcher kemungkinan terkena virusnya tuh sangat kecil. Seperti itu. Oke, Mbak Dian, ini kayak seru banget Mbak, tapi mau info bahwa waktunya tinggal 5 menit lagi. Kayak teman-teman udah nggak sabar nih buat nanya, gitu. Ya. Kan Mbak, kalau misalnya ada yang ingin di sum up, atau kita langsung ke pertanyaan aja Mbak Dian? Langsung aja. Oke, baiklah. Ini kayaknya tadi aku mau, ini seru banget ya Mbak Dian ya. Sebenarnya kita tuh udah ada beberapa pertanyaan, tapi sebelum kita mulai ke pertanyaan, kita ada pesan-pesan dari sponsor yang akan kita tunjukkan sebagai berikut. Silakan. lembaga independen yang salah satu founder dari orang
Oke, baik. Nah, Mbak Dian, ini kita udah ada beberapa pertanyaan nih dari teman-teman peserta. Jadi kita mulai dari 3 dulu ya. Saya udah milih beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama ini dari Mbak Risti ya. Silakan saya mohon teman-teman panitia untuk menyalakan mikrofon Mbak Risti. Mudah-mudahan Mbak Risti masih ada. Pertanyaan Mbak Risti ini adalah kan pada dasarnya companies need to innovate to reach the heart of customers chosen by them. In the end, win with competition, meaning the innovation must be able to create an experience unlike another. What kind of research that does measure customer experience so that companies know their state among competitors and gain insight to begin innovating? Thank you, Mbak. Jadi kan pada dasarnya kan kalau misalnya kita ngomongin soal empathy research untuk innovation kan nggak cuma tentang bikin produknya aja ya Mbak ya, tapi kan tentang juga create experience buat si customer-nya from one end to end istilahnya gitu ya. Nah, kira-kira pertanyaan dari Mbak Riz ini adalah research seperti apa ya yang harus dilakukan supaya kita ini bisa mengukur best customer experience gitu. Gimana Mbak? Silakan. Yang menarik nih. Makasih ya Mbak Risti, mudah-mudahan masih ada ya. Jadi kalau kita ngomongin customer experience itu biasanya memang ada KPI yang pengen dicapai kan, karena tentunya ketika kita melancarkan tujuannya kan adalah memastikan bahwa customer happy. Let's put it that way ya. Biasanya sih yang kita selalu bilang ke klien tuh adalah you need to have a combination. Jadi karena customer experience tujuannya biasanya juga adalah untuk memastikan bahwa standar operating procedure dari kawan-kawan yang di di customer relationship itu bisa mana yang menjadi titik awesomeness-nya gitu kan, terus mana yang masih harus ditingkatkan. Jadi suka nggak suka kita akan ngomong angka. Itu satu hal. Jadi kadang-kadang kita selalu bilang you need to have a baseline. Jadi kalau misalnya belum pernah dilakukan, ya mungkin riset secara berkala. Biasanya kalau bank ada yang sudah melakukan, ada yang belum ya. Biasanya ada yang namanya customer satisfaction survey. Di situ menanyakan apa sih yang membuat orang senang dengan bank tersebut, awareness-nya seperti apa, kemudian hal apa yang membuat orang tuh tertarik untuk melakukan banking dengan Anda, kemudian apa saja yang biasanya menjadi hal yang gampang dilakukan di CIMB Niaga misalnya gitu ya. So it's needed. At the same time, it's also very important, sangat-sangat penting sekali untuk juga melakukan empathy research. Jadi biasanya sih kalau misalnya klien sudah pernah punya consumer satisfaction research before, kita sih biasanya memakai itu sebagai acuan. Kemudian nanti kita lihat gitu kan pertanyaannya seperti apa, terus memastikan bahwa kita sama-sama setuju dengan indikator yang pengen dicapai. Kemudian biasanya yang kita lakukan adalah in-depth interview. Jadi biasanya kita tanya, bisa nggak sih kita ngobrol dengan beberapa segmen research, nasabah tertentu. Nah, yang menarik di empathy research yang mungkin agak berbeda dengan research tradisional itu adalah empathy itu harus berani kadang-kadang ngomong sama yang memang masalah. Jadi kadang-kadang kan kalau di banyak riset justru nggak kepengen ngobrol sama yang bermasalah karena takutnya nanti jadi bias gitu kan. Tapi kalau di empathy kadang-kadang kita nyari masalah dengan ngomong sama orang yang memang punya masalah banyak gitu sama banknya gitu kan. Reasonnya adalah untuk melihat apakah masalah tersebut memang satu masalah yang sistematik ataukah misalnya masalah sistematik dalam artian apakah masalahnya memang misalnya dari pegawai banknya sendiri yang misalnya CRM-nya sendiri yang kurang training atau misalnya nggak clear penyampaiannya, hal-hal yang mungkin secara kontrol ada di satu sisi gitu, ataukah masalah bahwa SOP-nya nggak ataukah mungkin masalahnya adalah masalah ekspektasi. Ekspektasi ini kan menarik ya, ekspektasi pelanggan ketika sampai nelfon misalnya ke CRM itu biasanya memang pasti ada masalah dan mereka pasti kepengen pada saat itu ada jawaban. When you say, well, you know what, I need to discuss it with my superior, usually like, no way. Nah, itu biasanya yang pengen dikejar, pengen dikasih tahu. Jadi kita biasanya selalu bilang, you need to have both, kuantitatif dan juga kualitatif research. Tapi kualitatif kita harus berani, yang saya bilang makanya membedakan kadang-kadang typical usual kualitatif dengan empathy itu adalah kita berani melihat mana aja nih yang jadi masalah yang kita lihat, masalah berulang, kita ajak ngobrol orangnya. Jadi
maksudnya masalah berkurang itu adalah mungkin kategori masalahnya sama. Gitu. Kita ajak ngobrol. Seperti itu kira-kira Mbak ya, bayangannya. Oke, kira-kira Mbak Risti kalau nggak salah mic-nya udah di ini, apakah Mbak Risti masih ada? Mau ini Mbak, apakah mau ditanyakan lagi? Gak ada ya. Mbak Risti masih ada kah? Gak ada. Oke, baik. Maaf Mbak Risti, udah nggak ada. Pertanyaan berikutnya dari Mbak Antini Triwidati ya. Mbak Antini bilang bahwa sebenarnya kalau misalnya kita mau melakukan sebuah riset, apalagi kalau ada kerjasama, itu kan harus mikirin tentang sharing cost and risk gitu ya. Itu mendapatkan sumber daya yang diperlukan, terus juga meningkatkan kompetisi sumber daya peneliti dan lembaga. Nah, di sini terkait dengan empathy research, bagaimana untuk memastikan bahwa kerjasama dalam kolaborasi litbang sama-sama menguntungkan kedua belah pihak. Jadi kalau misalnya ada beberapa lembaga research gitu ya, R&D nih, Mbak Dia nih, terus kemudian kolaborasi melakukan research untuk membuat sebuah inovasi nih, gimana sih untuk memastikan bahwa nih mereka untung gitu? Pernah sih kejadian kayak gini ya dulu. Tapi nggak antar lembaga sih, kebetulan universitas dan swasta sih ya. Jadi maksudnya ininya bukan dalam kategori lembaga. Satu hal yang pasti itu adalah kalau kita ngomong empati, kita juga harus ngomong niat. Jadi niat kita tuh harus keluar sebagai suatu niat yang sincere, niat yang tulus. Jadi kalau misalnya, biasanya sih saya suka melakukan mapping juga sih. Jadi kayak saya ngelihat siapa saja sih yang jadi stakeholder dari research ini. Siapa sih yang tentunya kalau yang punya uang, taruh uangnya biasanya dia selalu punya kepentingan banyakan gitu ya. Oh, saya pengen ini, saya pengen ini, saya pengen ini, banyak deh pokoknya. Nah, nanti biasanya yang jadi masalah tuh kalau uang yang satu ini sama uang yang ini nggak seimbang gitu kan. Nah, ini biasanya kemudian terjadi tug of war, power play gitu. Nah, tugas kita sebenarnya adalah memiliki empati. Apa sih sebenarnya yang ingin dicapai? Ini yang kadang-kadang orang itu bikin riset, itu suka kadang-kadang lupa sama end goal-nya. Ini nanti kalau dapat data, itu mau diapain sih? Gitu. Kita tuh mau bikin proses apa sih sebenarnya? Ini harus di mapping dari awal. Jadi makanya saya tuh paling nggak mau bikin misalnya kita udah menang proyek apa lah ya gitu. Pokoknya kalau nggak ada kick off meeting, gue nggak mau jalan. Kick off meeting itu penting banget. Semua orang yang berkewajiban untuk nanti membaca hasil akhir itu duduk di situ. Gitu. Dan kemudian kalau misalnya itu butuh 2 kali, 3 kali, so be it. But then it's very clear, someone has to sum it up. Jadi harus ada yang berani jadi fasilitator. Kadang-kadang ya kalau mungkin di pemerintahan, mungkin kita harus juga melihat sosok yang mungkin secara eselon atau secara power gitu ya, dia punya posisi ya. Karena kadang-kadang kan memang sistemnya butuh top down. Tapi juga orang yang mungkin open minded. I think empathy juga punya salah satu yang paling penting adalah open minded untuk bisa melihat perbedaan dan pada saat yang bersamaan juga mencari persamaan bagaimana supaya ini bisa jalan gitu. Sebagai research agency dalam posisi seperti ini, saya biasanya sangat berusaha untuk jujur untuk dua belah pihak. Jadi kalau saya tuh lebih senang kita mapping, kita pastikan dulu stakeholder yang ngerti posisinya ada di mana, ngerti benar kira-kira maunya tuh nanti akhirnya tuh hasilnya apa. Kadang-kadang ada adjustment Ibu. Jadi Bu Antini kadang-kadang apa yang ada di TOR saya tidak pernah pandang sebagai sahih. Semua bisa berubah gitu. Begitu kick off meeting itu bisa berubah 180 derajat gitu. Nah, tugas yang jadi konsultan sebenarnya untuk memastikan bahwa semua orang mengerti perubahan ini, setuju perubahan ini, dan kemudian aturan mainnya mau seperti apa. Itu penting banget terkait apakah nanti ada perbedaan kultur dan sebagainya. I think at the beginning, terutama kalau kerja dengan pemerintahan, saya jarang berusaha untuk menjaga perasaan. Karena menurut saya at the end of the day, ketika hasil riset jalan itu biasanya kalau kita menjaga perasaan tidak jadi apa-apa risetnya. Jadi kadang-kadang, nah untungnya ada COVID Ibu. Jadi kita pakai COVID ini sebagai alasan untuk memastikan supaya sumber dayanya itu benar-benar bisa dipakai gitu kan. Udah duitnya susah kan gitu ya. Jadi harus benar-benar bisa dipergunakan efektif gitu. Kalau saya begitu ya Bu ya. Menarik nih Mbak ya, ini menarik. Ini menarik banget. Gimana? Apakah ada tanggapan dari Bu Antini? Kalau Bu Antini masih ada? Saya masih ada. Oh silakan Bu Antini, gimana Bu? Gimana Bu? Tanggapannya gimana? Ini menarik ya Bu ya? Di tempat saya ini kan di Kementerian
perindustrian itu kan membawahin 11 balai sama 24 balai dan balai riset standarisasi seluruh Indonesia. Nah, itu kan masing-masing kan punya ingin idealismenya tuh kepingin menghasilkan produk teknologi yang bisa diterapkan di industri. Tapi sampai sekarang tuh kelihatannya nggak ada link and match antara industri sama badan litbang kami gitu. Litbang, ya gara-gara mungkin tidak sampai informasinya atau akses antara industrinya itu tidak lancar, koordinasinya juga tidak lancar. Tapi sebenarnya saya pernah ikut training dari Uni Eropa tentang inkubasi itu, katanya dia pernah melakukan penelitian di balai-balai riset itu. Memang balai riset kami belum siap untuk menerapkan inovasi, karena di satu sisi mereka idealismenya kepingin menciptakan suatu teknologi inovasi, tapi di satu sisi lagi mereka tidak tahu kalau di marketnya itu industrinya tuh butuh apa gitu. Dan di industri itu merasa dari litbang itu, oh itu industri inovasi itu kami sudah ada, sedangkan namanya teknologi itu kan cepat ya Bu. Jadi gimana caranya supaya bisa membuka cakrawala si peneliti ini supaya jangan hanya fokusnya tuh idealismenya aja gitu. Dia harus membuka pikirannya supaya mau inovasi itu tidak sekedar membuat sesuatu teknologi, karena teknologi itu kan cepat gitu. Gitu aja pertanyaan saya. Gimana tuh Mbak Dian ya? Ini menarik banget nih, karena kan kalau dari Mbak Antini ini kalau kelihatan kan dari sisi litbang ya. Gimana, maaf, ini ada tukang ini nih, sebentar, tukang ini lewat nih, tukang tahu bulat lewat di depan rumah saya. Jadi kalau ada yang suara tahu bulat itu ada tukang bulat lewat. Oke, jadi menarik banget Mbak Dian ya. Karena kan pada dasarnya kalau lembaga litbang di Indonesia itu benar-benar ingin membuat sebuah teknologi yang ideal banget ya, ideal. Kalau belum ideal itu nggak boleh dirilis atau nggak boleh diuji, nggak boleh dilepas lah. Nah, sementara kan tadi Mbak Dian ngomong soal human centered design, ngomongin soal empathy research. Ini gimana nih Mbak, supaya ini dengan empathy research, namanya juga kan inovasi itu kan punya batas waktu tertentu ya, gitu kan. Kalau kita ngomongin soal ideal, itu kita nggak tahu kapan akan mencapai tuh produk idealnya. Sementara waktu terus berjalan, kebutuhan terus berubah, apalagi masa COVID ini. Kira-kira apa yang bisa dilakukan empathy research gitu ya Mbak ya, supaya si inovasinya ini bisa diciptakan dan itu tuh bisa mencapai ideal, mencapai suatu bisa memenuhi tenggat waktu, dan juga nanti di satu saat bisa mencapai posisi idealnya lah gitu. Saya rasa sebenarnya Ibu Asih ya. Oh, Ibu Antini. Ibu Antini. Saya kira Ibu Asih. Saya rasa Ibu Antini udah menjawab juga sih sebenarnya ya. Ini kan kalau dilihat sebenarnya Balai Litbang itu tujuannya adalah untuk mempermudah hidupnya industri kan gitu. Apakah itu berkaitan dengan teknologi, apakah itu berkaitan dengan kebijakan, I don't know, mungkin itu salah satunya juga Litbang kan. Saya rasa ini jadi menarik sih, karena susah juga untuk mengubah cara pikir empati. Itu kan sebenarnya adalah kita berkeinginan untuk mengerti gitu ya. Kalau kita tidak punya keinginan untuk mengerti, ini yang dipertanyakan itu, apakah memang tidak ada keinginan untuk mengerti dari litbangnya tentang kebutuhan dari industri. Jadi ini pertanyaan mendasar sebenarnya kan. Kalau seperti itu, memang tidak ada inovasi yang akan bisa dilakukan. Segampang itu kalau saya bilang. Nah, mungkin saya kan tidak tahu jejak ini ya. Mungkin yang paling baik adalah sering melakukan duduk bersama Ibu. Jadi mungkin pertama mungkin juga harus melihat sebenarnya ketika bilang membantu teknologi itu apa sih persisnya yang mau dibantu. Itu kan harus dilakukannya. Jadi mungkin Ibu bisa melakukan hal-hal kecil seperti ngobrol dengan orang-orang industri. Maksudnya mungkin kalau secara saya nggak tahu serigid apa ya kalau di litbang, tapi kalau kita menunggu harus ada juklak segala macam kan normal ya, seperti tadi Mbak Dina bilang lama gitu kan. Mungkin yang bisa dilakukan adalah berusaha untuk ngobrol dengan banyak industri. Mungkin tentukan juga industri mana sih yang paling mungkin Anda bantu.
Misalnya kalau memang permasalahan utamanya adalah lead banknya sendiri tidak dinamis, misalnya ya, segampang bahwa yang namanya kementerian itu tatanan hierarkinya kan panjang. Jadi misalnya di dalamnya juga kepengen cepet nggak bisa gitu karena rodanya tuh memang banyak gitu. Itu kadang-kadang kan sesuatu yang given. Mungkin harus diselaraskan dengan industri mana kira-kira yang bisa sesuai. Jadi kalau Anda misalnya mau membantu e-commerce ya susah. Ya nggak nyampe gitu, nggak akan pernah nyampe. E-commerce sudah sampai udah selesai Zoom, udah ngomongin yang lain dia gitu ya. Kita masih ngomongin Skype kan gitu. Tapi mungkin lain ceritanya kalau kita berbicara tentang industri yang berbeda, misalnya industri yang lebih steady, yang lebih pergerakannya tidak terlalu dinamis misalnya ya, itu bisa juga dijadikan salah satu acuan. Tapi saran saya yang paling pertama adalah ngobrol. Karena empati itu tidak bisa cuma dari satu sisi ke sisi sana gitu. Jadi saya melihat observasi saya itu nggak bisa. Itu namanya etnografi. Ntar nanti minggu depan diceritain gitu kan. Tapi bahkan etnografi pun itu kita harus ngobrol. Kita harus melihat ini kira-kira apa sih yang dia butuhin dari pemerintah? Kan itu dulu pertanyaannya. Dia butuh teknologi atau dia butuh bantuan apa nih? Pendalaman apa? Mungkin yang dia butuh bukan teknologinya, tapi kesempatan dari pemerintah untuk mendekatkan dengan orang-orang yang punya teknologi, yang pengen dia kejar teknologinya, gitu kan? Itu kan juga bisa. So I think the problem maybe not about the teknologi ya Bu Antini, tapi mungkin cara teknologinya disampaikan. Nah itu mungkin bisa di-keep up tuh sama Balitbang justru. Jadi Balitbang misalnya mengambil posisi sebagai fasilitator, instead sebagai sebagai yang memberikan teknologi gitu kan. Itu bisa. Tapi saya sarankan ngobrol, buka jalur komunikasi karena empati nggak akan jalan tanpa ada pembicaraan tentunya ya. Kalau Mbak Dina gimana Mbak Dina? Kalau saya tadi saya sempat menangkap Mbak Antini bilang bahwa unit lead banknya ini katanya belum siap untuk berinovasi karena apalah gitu ya. Kalau mau membuat unit lead banknya bisa berinovasi, Ibu silahkan menghubungi Innovesia, iklannya maaf, bisa email saya atau nanti ada kontak personnya di akhir acara ini gitu ya Ibu ya. Jadi ya, saya setuju banget. Mindset. Jadi mempersiapkan mindset juga Ibu butuh sih tetap aja yang namanya inovasi. Kalau kita udah ngomong inovasi ya, tetap butuh champion, tetap butuh tetap butuh orang yang bisa menginisiasi gitu. Dan memang benar, Dina ada poinnya juga dalam artian kadang-kadang dibutuhkan push dari outside juga gitu kan, dengan mempersiapkan orang-orang tertentu untuk bisa berbicara dalam ranah yang sama. Kadang-kadang kan ngobrol antara swasta dan pemerintah juga kadang-kadang belum tentu bisa sama ya bahasanya. Barrier-nya. Kalau misalnya istilah startup gitu ya Bu ya, kalau bisa saya boleh tambahin, istilah startup itu adalah sebelum kita mencapai sebuah posisi membuat teknologi atau inovasi ideal, itu ada yang namanya MVP, minimum viable product. Istilahnya konsepnya dulu ini kita tes gitu. Terus kalau misalnya memang sudah oke, diterima sama usernya, baru kita build inovasinya gitu. Nah, bagaimana cara membuat MVP atau inovasinya? Proses-prosesnya Ibu bisa menghubungi saya di Innovesia. Maaf iklan lagi. Kalau saya ini urusan inovasi itu memang. Iya. Gimana Ibu Antini, ada tanggapan lagi? Iya. Cuma di tempat kami itu kan kebanyakan di balai riset standarisasi daerah itu kan lebih ke produk yang indikasi geografis gitu. Kayak kopi, gambir, kayak gitu. Mereka masih belum tahu cara memasarkannya yang benar gitu. Jadinya industri juga nggak bisa menangkap, belum ada kayak industri coklat atau misalnya gambir atau segala macam itu kan diambil sama kayak petani itu tidak langsung ke industri gitu menjual. Ngepul ya Bu, ke pengepul dulu ya. Iya, jadinya dia juga tidak ada benefit ke petaninya langsung gitu. Jadi kan kebanyakan produknya tuh kayak gambir, kokoa itu, padahal kita kan nomor kokoa itu kan nomor 3 ya kalau nggak salah, tapi nggak bisa masuk ke supply chain, global value chain itu nggak bisa gitu. Padahal kita tuh kokoa dan banyak lagi sawit segala macam itu kita produksinya yang
masuk yang 5 besar gitu, 3 besar, tapi kenyataannya nggak bisa bermain di pasar internasional gitu. Ibu, kalau permasalahannya geografis, mungkin ini salah satu yang menarik ya. Saya nggak tahu kalau misalnya ada Center of Excellence, tapi saya pernah kerjasama untuk tentang kokoa. Sebenarnya banyak perusahaan yang sudah membantu ke arah situ, bahkan ada beberapa daerah yang mungkin jadi teladan ya. Cuma memang proses diseminasi informasinya sih yang biasanya jadi masalah. Itu yang biasanya jadi susah ya, karena sepertinya susah untuk tapping, untuk mencari info daerah mana sih yang jadi teladan gitu kan. Nah ini mungkin juga bisa jadi salah satu cara untuk membuka cakrawala ya dari kawan-kawan di Balitbank, mungkin dengan cara menunjukkan kawan-kawan di daerah yang juga sudah menunjukkan effort, kemampuan usaha yang lebih besar untuk memastikan bahwa daerahnya bisa maju gitu. Nggak gampang sih memang, karena ini kita ngomongin, pastinya kalau kita ngomongin empati ini mungkin berlayer-layer masalahnya ya. Maksudnya ada masalah soal juga mungkin ada masalah misalnya wewenang ya, karena kita ngomongin pusat sama daerah itu juga udah ada another problem lagi. Raja kecil di daerah itu. Betul. Saya ngerti banget, betul. Jadi itu memang butuh sekali kemampuan untuk mengerti apa sih yang kira-kira jadi kunci keinginan mereka untuk maju, Bu. Saya sih nggak percaya nggak ada yang nggak bisa ya. Cuma memang kalau sudah berkaitan dengan daerah, kadang-kadang memang kita butuh kesabaran dan juga konsistensi. Nah, makanya kalau saya misalnya harus riset dengan pemerintah tuh biasanya sangat-sangat mencari orang di dalam pemerintahan sendiri juga yang mau secara konsisten menunjukkan orang-orang yang tepat yang memang bersedia untuk maju ya. Karena pada akhirnya juga suka nggak suka, kalau kita ngomongin empati ya, kalau memang orangnya tidak melihat keinginan untuk maju, berat juga sih Bu. Seperti itu. Tapi di sisi lain ada cara-cara memang yang seperti tadi Mbak Dina bilang, ada cara-cara untuk nge-push supaya status quo-nya, status stabilnya itu bisa diguncangkan gitu. Nah ini yang mungkin bisa dicoba, bisa dipikirkan, bisa di brainstorm gitu Ibu. Ini nggak ada jawaban yang gampang sih, Bu. Ini nggak ada jawaban yang benar dan yang salah ya. Ada jawaban benar dan salah ini. Terima kasih banyak Mbak Dian, Mbak Dina, Bu, atas responnya yang sudah terhadap pertanyaan saya. Oke. Ibu jangan lupa hubungi kami ya Ibu ya, Innovesia di openinnovation@designthinking.id. Oke. Bu, nggak apa, nanti bisa ngobrol-ngobrol. Siapa tahu kan? Ya, kita bisa ngobrol-ngobrol lagi Bu. Gitu. Kebetulan juga kita Mbak Dian sama saya tuh baru pulang dari Papua kemarin melakukan research ya Mbak ya. Ya. Kangen. Kalau di Papua belum ada balai riset kami, belum ada. Oke. Di Papua belum ada, tapi hampir seluruh Indonesia ada, Makassar, Pontianak. Oke. Riau ada. Baik, terima kasih Mbak Antini. Saya akan terima kasih juga Mbak Dian, Mbak Dina ya. Oke, saya lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini pertanyaan terakhir, mohon maaf banget ini karena diskusinya seru. Jadi kita cuma bisa 3 pertanyaan maksimum. Ini Mbak ya, pertanyaannya adalah sebutkan nama-nama ikan. Maaf, bukan itu pertanyaannya. Oh, nama-nama ikan ya. Pertanyaannya adalah dari Mas Fuad Wahdan. Beliau adalah seorang fishpreneur, benar kan fishpreneur? Beliau bilang, Mbak, boleh disebutkan nggak contoh-contoh produk atau perusahaan yang sudah menerapkan empati atau human-centered design? Silakan. Kayaknya ini Mbak Dian, ini adalah pertanyaan dari Pak Presiden ya. Misalnya kayak sebutkan nama-nama ikan, enggak. Ini sepeda nggak Pak? Dapat. Mungkin kalau berkaitan Pak Fuad masih ada nggak kira-kira nih? Silakan Mbak. Kita. Ada beberapa klien saya, tapi kebetulan kita nggak bisa sebut nama ya, minta maaf. Tapi yang besar-besar sih rata-rata pakai Pak. Jadi kalau misalnya kita ngomongin empathy research, for sure, walaupun Apple bilang dia nggak, misalnya Apple gitu ya, dia bilang nggak punya riset, itu pasti dia pernah pakai, nggak mungkin enggak. Dia memang tidak melakukan riset, dia bilang I do the empathy, tapi dia melakukan observasi. Dan empathy macam-macam ya bentuknya. Saya rasa kalau dalam dunia perikanan sendiri gitu ya, yang saya pernah berpartisipasi dan itu benar-benar empathy research. Jadi kita berusaha untuk melihat supply chain ikan di Jakarta. Jadi yang namanya
pasar induk, ngobrol sama tukang ikan, ngeliatin ikan yang mana masuk kemana, itu sebenarnya adalah bagian dari ini juga untuk mengerti jalur konsumsi. Jadi jalur supply ikan dari nelayan sampai kemudian masuk ke sampai ke konsumer. Jadi ikan yang mana masuk ke mana gitu. Itu benar-benar waktu itu yang kita cari, dan kita sistemnya waktu itu sama sekali nggak pakai kuantitatif. Jadi kita benar-benar kayak investigatif. Jadi kita berusaha untuk melihat ikan tuh datang alurnya dari Tegal misalnya, butuh waktu 2 minggu masuk ke Jakarta, sekian ceritanya. So, and then later on informasi itu dipakai sebagai cara untuk waktu itu kerjasama dengan Universitas Wageningen di Belanda. Mereka pakai sebagai cara untuk melihat memaksimalisasi pengalengan ikan. Jadi maksudnya proses untuk supaya ikan itu bisa dipakai apa saja sih, karena kan cara berpikir kita kan ikan harus fresh gitu kan, tapi sebenarnya kan ikan tuh bisa macam-macam, bisa di sarden, bisa bisa dikeringkan, bisa segala macam. Nah, tujuan mereka untuk melihat supply chain itu tadi adalah untuk memastikan waktu, terus siapa saja aktornya, yang dibutuhkan aktornya itu apa saja. Kalau misalnya ada hal yang harus diubah tuh mereka harus melakukan apa. Nah, waktu itu yang dilakukan adalah in-depth interview dengan banyak twist ya, dengan banyak mekanisme yang sangat investigatif. Tapi itu kalau yang bisa saya bilang ya. Tapi menurut saya sih rata-rata perusahaan yang ada inovasi, terutama sekarang tuh pasti pakai empathy in the way they doing it. Mungkin mereka nggak realize ya, mungkin mereka nggak sadar, tapi mereka pasti pakai. Bahkan kalau nggak salah Mbak, sekarang tuh yang semua aplikasi yang kita pakai sehari-hari gitu ya, kayak Grab, Tokopedia, itu tuh, atau Gojek bahkan. Katanya ini saya juga pernah baca ceritanya, yang si Gojek itu, dia foundernya Bapak Nadiem Makarim, yang sekarang sudah jadi menteri ya. Waktu Gojek pertama kali, yang beliau lakukan itu adalah, kalau nggak salah sempat ke pangkalan ojek, terus ngikutin tukang ojeknya. Ya, betul. Ngerti rutenya dia tuh kalau misalnya mau ngambil penumpang itu kayak gimana gitu. Itu salah satu contoh yang saya tahu ya. Ya gimana Pak Fuad? Gimana Pak, ada tanggapan Pak? Ya sangat menarik sih sebetulnya. Emang belum untuk khusus perikanan, mungkin ada beberapa khususnya feeding itu ya dari alumni ITB ya. Cuman saya belum menerapin sih itu. Ya ingin ngelihat lagi contohnya sehingga bisa saya terapkan untuk usaha ikan saya ini sebetulnya. Terutama lebih ke market development ya. Karena kalau ikan kan produknya itu-itu aja. Jelas produknya ikan gitu, tinggal inovasinya diapain kan susah itu. Begitu, Bu. Ya, menarik. Kalau saya sih bilang empathy kalau misalnya Bapak belum dalam kapasitas untuk misalnya membawa research agency atau misalnya misalnya punya ahli gitu ya datang, trace several step. Jadi mungkin Bapak bisa melihat dari mana sih ikannya berasal, dia datangnya kemana saja, alurnya seperti apa saja gitu kan. Jadi Anda tentunya sebagai fishpreneur mungkin sudah tahu nih sekarang alur ikan saya seperti apa. Nah, pertanyaannya mungkin adalah juga ngobrol dengan konsumer yang makan ikan Anda gitu. Jadi kira-kira mereka tuh puas nggak sih, seneng nggak sih dengan ikan tersebut, dengan keadaan menerima ikan tersebut. Kadang-kadang ya Pak, proses inovasi itu bukan harus keluar bikin misalnya pengasapan ikan gitu ya. Maksudnya it will be very nice kan. Nanti mungkin Bapak 15 tahun lagi jadi khusus gitu kan, punya pabrik pengasapan ikan gitu ya. Tapi bisa juga yang mendasar itu adalah masalah logistik, masalah pengirimannya. Jadi ikan datang, misalnya kemarin tuh waktu itu dari Tegal saja udah sekitar 1-2 minggu di jalan gitu kan. Waktu dia sampai di satu titik kan, nah gimana cara memastikan bahwa dia segar, itu aja tuh sudah adalah suatu inovasi sebenarnya. Jadi waktu itu kalau kita ya sempat, kalau saya sih ke kolega saya itu biasanya saya memastikan bahwa yang melakukan riset ikut. Jadi mereka pergi ke pasar beneran, benar-benar nunggu datangnya ikan gitu ya dari pagi untuk melihat siapa sih yang datang pertama, siapa sih yang ngebit pertama, yang beli itu ikan tipe apa sih yang dibeli sama restoran-restoran besar. Yang menarik waktu itu adalah ada beberapa yang justru nggak dipisahin. Jadi kayak maksudnya datang itu dia nggak, padahal kan restoran besar kan rata-rata beli sudah kuantitasnya kan jelas gitu ya.
Nah, itu sama mereka tidak dibuatkan suatu perlakuan istimewa misalnya. Segampang itu. Jadi kadang-kadang pengamatannya itu Pak nggak perlu harus rocket science ya bilangnya, ilmu rocket banget gitu. Kayak mau bikin roket gitu kan. Tapi bisa dengan kita melihat prosesnya lagi gitu. Terus kita tanya lagi, orang udah puas belum sih di proses ini gitu? Ada nggak sih yang bisa dilakukan dengan lebih baik? Bisa nggak sih ikannya jadi lebih segar? Bisa nggak sih jadi ikannya diolah dengan cara yang lain gitu? Jadi cara-cara kita untuk berinovasi itu bisa segampang itu sebenarnya. Dan titiknya Dina tuh benar. Jadi kayak Pak Nadi melakukan tuh benar-benar kita lakukan juga. Jadi kalau saya bikin riset gitu ya, empathetic riset, misalnya nih riset kemarin tuh tentang salah satu bioskop gitu. Semua anak buah saya suruh nonton. Wah enak banget tuh jadi anak buah gue gitu, gue suruh nonton gitu. Tapi penting gitu, kalau lu sekarang mau mereview bioskop, tapi nggak pernah nonton di bioskop itu, insight apa yang mau diambil gitu kan? Jadi perlu sekali orang itu juga tangannya kotor. Gitu. Jadi kalau saya ngebayangin kalau ikan ya orangnya harus benar-benar pergi ke pasar, orangnya kalau perlu ngikut kapal ikan gitu untuk ngelihat prosesnya seperti apa gitu. Cuma sayangnya ya kadang-kadang sekarang dengan COVID ini ya Pak ya, dan mungkin memang kita jatuhnya akan lebih banyak ke wawancara, ke interview. Tapi ya do it gitu, maksudnya dilakukan. Dan mungkin kalau sudah ada kayak ide-ide, dicoba aja Pak, dibikin kayak fase gitu, beberapa fase. Nggak usah semuanya, Bapak lihat aja mana yang kira-kira mungkin menurut Bapak dalam waktu dekat bisa menghasilkan sesuatu, Bapak bisa lihat hasilnya dengan cepat. Nah, itu yang dilakukan di tes. Itu namanya yang Mbak Dina bilang, jangan nunggu sampai pohon mangganya berbuah gitu kan lama ya. Jadi ya dites gitu. Jadi ambil satu solusi dites, lihat pengaruh nggak? Ada pengaruhnya nggak? Kalau nggak berpengaruh, buang. Coba lagi gitu. Jadi ada proses ada proses berjalan gitu. Jadi dia tidak gitu Pak ya. Mudah-mudahan membantu loh Pak ya. Iya membantu Bu. Mbak Dian. Oke. Thank you. Baik, terima kasih Pak Fuad untuk pertanyaannya. Ini sangat seru sekali Mbak Dian hari ini ya, Sabtu sore masih ada aja yang nongkrong ya di webinar kita buat ngikutin. Ganti ngopi, Bu. Mungkin kalau misalnya COVID-nya sudah selesai, kita bisa nih ngopi bareng nih ya. Amin. Baiklah kalau gitu, terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengajukan pertanyaan. Mohon maaf sekali, tidak semua pertanyaan bisa kita jawab ya atau dijawab oleh Mbak Dian, tetapi saya tadi lihat sih banyak pertanyaan yang sudah sebenarnya dijawab Mbak Dian pada saat presentasi gitu. Mbak Dian tuh ngomongin presentasinya tuh sudah sangat lebar ya, sudah sangat intensif, menurut saya komprehensif sekali. Nah, jadi terima kasih Mbak Dian untuk waktunya, terima kasih juga sudah mau berbagi pengalaman dan juga sudah mau cerita-cerita nih tentang empati research ya. Jadi kesimpulannya itu pada dasarnya yang saya catat tadi adalah jangan banyak asumsi, gitu ya. Tadi saya udah nyatat beberapa highlight dari presentasinya Mbak Dian. Asumsi itu tuh pada dasarnya kalau orang agensi bilang asumsi itu membunuh. Jadi sebelum percaya sama asumsi, lebih baik divalidasi dulu nih dengan empathy research gitu. Terus kalau sekarang ini udah zamannya digital apps ya, banyak orang yang ngelihatnya itu dari big data, dari data pemakaian aplikasinya. Tapi empathy research versus big data, banyakkan orang itu kesalahannya adalah lebih sering only lihat datanya aja, tetapi tidak memvalidasi lagi dengan empathy research untuk why-nya gitu ya. Terus tadi juga pas ada pertanyaan dari Mbak Antini bilang bahwa belum siap berinovasi. Jadi sebelum kita mencapai produk yang ideal, kita harus tentuin dulu nih goalnya di mana. Terus kalau misalnya sebelum risetnya dimulai, bikin kick off-nya dulu, tentuin goalnya, kemudian bagi tugas, baru melakukan research. Gitu. Oke, terima kasih sekali lagi Mbak Dian untuk sesinya, sangat menarik sekali. Semoga kita bisa bertemu lagi ya, kalau nggak salah di bulan depan kita akan mengadakan satu webinar tentang research dan data, ya, data driven untuk digital disruption di bulan depan, nanti kan di bulan Agustus, salah satunya dari lembaganya Mbak Dian lagi ya. Nah, teman-teman, untuk informasi seperti itu bisa teman-teman ikuti di beberapa sosial medianya Innovesia. Ya.
dengan memfollow semua akun media sosial kita. Jadi banyak banget kegiatan kita dan juga banyak beberapa produk yang teman-teman bisa ikuti untuk bisnis dan organisasi teman-teman. Kemudian ada beberapa webinar lagi, ada 2 webinar lagi yang akan kita lakukan di series kedua ini. Pertama yaitu Innovate with Customer Engagement dengan Ibu Amalia E. Maulana. Beliau ini adalah seorang ahli etnografi ya. Jadi ini nih udah dari empati bisa lanjut ke etnografi nih, sangat menarik ya teman-teman. Silakan diikuti di 1 Agustus 2020. Terus kemudian ada lagi, tadi Mbak Dian ngomongin forward thinking. Nah, tadi sebelum research ini tadi aku sempat catat nih. Forward thinking itu diperlukan karena pada saat research consumer itu bisa nih ngasih tahu kurangnya apaan. Saya kayak itu kurangnya A, B, C, tapi ketika ditanya butuhnya apa, consumer nggak bisa ngasih tahu butuhnya apa. Jadi teman-teman bisa ikuti webinar tentang forward thinking dengan Mbak Mia Astari, Vice President of Corporate Innovation Innovesia, ya Building Innovation with Forward Thinking Approach pada tanggal 8 Agustus 2020. Jadi teman-teman lebih baik mulai mendaftar dari sekarang. Silahkan mengunjungi link yang ada di layar, yaitu https://bit.ly/innovasias-2 gitu deh. Waduh, panjang banget ya. Oke. Nah, teman-teman, webinar kita sudah hampir selesai, tapi sebelum teman-teman bubar ya, sebelum lanjut nih malam minggu atau berkumpul dengan keluarga, kami minta tolong kepada teman-teman untuk ini nih mengisi feedback form, di mana feedback form ini akan sangat berguna buat kami memperbaiki program webinar kami ke depannya. Silahkan men-scan QR code yang ada di layar teman-teman, ya. Terus atau kalau misalnya tidak bisa men-scan, sebelum teman-teman leave meeting, nanti tuh ada yang namanya notifikasi, give feedback, silahkan dicentang. Ini untuk mengisi feedbacknya ini tidak lama kok, paling cuma sekitar 2 menit aja. Ya, sebagai penutup, kami ucapkan terima kasih sekali lagi kepada sponsor kami, yaitu PT Bank Mandiri Taspen dan Kompas.com serta Koran Jakarta sebagai media partner Innovesia Webinar Series. Terima kasih juga kepada teman-teman semua yang telah menghadiri webinar ini. Berharap dapat melihat Anda semua di webinar berikutnya. Semoga kita semua dilimpahi keberkahan dan kesehatan, dan juga selama kita menghadapi atau menjalani nanti ini masa transisi, yaitu adaptasi kebiasaan baru, kita bisa melanjutkan aktivitas kita dengan keadaan sehat dan semangat yang tinggi. Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang webinar series dari Innovesia, bisa menghubungi Mbak Rahma pada nomor yang ada di layar atau email berikut ini ya. Sebagai informasi tambahan, tidak ada pencatatan presensi dan sertifikasi dalam sesi webinar ini. Akhir kata, terima kasih atas partisipasi teman-teman semua. Kami mohon maaf bila ada kesalahan atau bila ada sesuatu yang tidak berkenan. Dan terima kasih sudah menghadiri Innovesia Webinar Seri. Sampai bertemu di sesi berikutnya. Semangat pagi!